memasukkan itu menjadi satu dengan kitab mereka itu kan hak mereka. Tetapi yang Protestan tidak menganggap itu sebagai sebuah kitab yang sejajar dengan kitab yang 27 untuk PB. Itu hanya catatan sejarah. Pertanyaannya kepada kamu kan konteksnya tentang Barnabas. Barnabas kenapa ada di dalam satu kodeks, satu buku paket? Kenapa ada Injil Barnabas? Berarti kamu nggak simak yang saya katakan, bahwa orang Katolik menganggap itu sebagai catatan suci yang perlu diketahui oleh mereka, walaupun dalam hal ibaratnya kualitas kesejarannya tidak kalau di Protes itu dipandang sebagai catatan sejarah. Ini satu penambahan lagi nih, nanti bisa diputar rekamannya. Awalnya Anda katakan itu sebagai Deuterokanonika. Itu cerita, dengarkan ya, itu posisinya sama seperti Deuterokanonika. Oh ya, itu. Jadi Anda katakan Barnabas itu sebagai Deuterokanonika kan, betul kan? Iya, posisinya bagi orang Kristen seperti itu. Saya sudah tunjukkan listnya. Tadi. Bagian-bagian yang dianggap sebagai Deuterokanonika. Untuk konteks PL kan, PB ada yang kamu tunjukkan tadi. Iya, PB-nya di mana? Coba, mana tadi? Ada PB? Enggak ada PB di situ. Karena gini, enggak, kalau kamu ada PB enggak tadi yang kamu tunjukkan? Tidak ada PB di situ. Ya udah, berarti kalau enggak ada PB. Sebentar saya lihat lagi. Kenapa begini? Kenapa nggak ada PB? Karena PB itu sudah disepakati oleh Athanasius, hanya 27. Anda lihat Ortodoks, Protestan, Katolik, itu nggak ada problem. Semua cukup 27. Saya baru dengar lagi pertama kali Anda katakan ada Deuterokanonika dari PB. Berarti kamu nggak, berarti gini, kamu sebentar, kamu simak nggak yang saya sampaikan tadi? Bagi orang Protestan, kitab-kitab itu dipandang sebagai catatan sejarah. Itu catatan sejarah saja. Sebentar. Ya, kalau itu ada di naskah Septuaginta, ya wajar namanya catatan sejarah disatukan di dalam satu kodeks kan nggak masalah. Ibaratnya kayak di perpustakaan, ya di perpustakaan tidak masalah ada catatan sejarah dengan kitab-kitab. Itu tidak ada masalah di situ. Tapi intinya kan gini. Anda missing satu konteks. Apa yang pertanyaan dari teman tadi itu adalah itu ada di dalam satu kodeks. Kalau di situ ada dicampur dengan buku-buku sejarah, ya maka dia menjadi tidak substansial sebagai sebuah kitab suci. Loh, berarti makanya saya bilang orang Muslim memahami kitab suci Kristen itu salah. Karena kitab suci kami itu tulisan manusia, bro. Bukan dikte dari Yesus, bukan dikte dari Allah. Itu soalan yang lain. Iya. Jadi sebentar. Jadi kalau di dalam kekristenan ada kitab-kitab catatan sejarah. Lagian juga kitab Katolik. Kitab Katolik itu mereka menganggap itu bagi kami itu ya hanya catatan sejarah. Gak masalah, kita pelajari sejarah dari situ. Hanya catatan sejarah kan sudah kubilang. Saya kan bukan Katolik. Posisinya itu ya catatan sejarah bagi saya. Ya, gantian ya, saya sekarang jelasin. Erben, Anda bukan Katolik, tapi kekristenan itu berasal dari Katolik. Jadi ya, salah. Kekristenan bukan berasal dari Katolik. Kekristenan itu berasal dari Yesus dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya itu ada 12, gagal 1, digantikan. Sebentar. Itu tafsiran Anda. Bukan. Selesaikan dulu. Sebentar. Kalau kamu bertanya, kalau kamu melakukan kesalahan, karena ini bicara tentang Kristen, saya punya hak untuk meluruskan. Di situ loh. Jadi kekristenan itu berasal dari Yesus. Yesus yang membentuk kekristenan. Karena kekristenan itu adalah sebutan kepada pengikut-pengikut Kristus. Kekristenan itu secara ibaratnya sebutan belum disebut di zaman Yesus. Tetapi itu disebut setelah Yesus naik ke surga. Tepatnya itu di Antioquia. Di situ ya. Itu sebutan. Itu harus kalian tahu. Jadi jangan bilang kekristenan berasal dari Katolik. Kekristenan berasal dari Yesus. Itu di luar daripada konteks. Bukan. Sebentar, bukan masalah terserah. Saya harus menyampaikan hal yang benar. Kita kembali ke topik awal ya. Terserah lah kalau itu mau Anda
dari awal dari Yesus langsung terserah ya. Yang jelaskan sejarah itu kan Katolik itu lebih duluan ada gitu. Nah, ketika kita bicara tentang Katolik yang tadi yang Anda katakan itu kan pertanyaannya bagus. Kita katakan di Codex Sinaiticus itu ada lembaran. Misalnya ada epistol, ada surat Barnabas di situ. Ada Gembala Hermes di situ. Ini dua ini itu Erben itu sering jadi wacana gitu. Kenapa dia ada di situ? Kalau dia bukan bagian dari kanon, bukan bagian dari kanon. Kenapa dia bisa ada di situ? Apakah dia terselip sedemikian rupa seperti itu saja tanpa ada maksud dan tujuan? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Nah, kamu katakan tadi menjelaskan ke saudara saya tadi yang bertanya, Anda katakan itu Deuterokanonika. Saya katakan perjanjian baru itu tidak punya Deuterokanonika. Aneh. Karena gini, Athanasius dalam Esternya, surat Esternya itu sudah memutuskan kitab suci yang kita miliki itu hanyalah 27. Makanya ketika misalkan kamu katakan ada Deuterokanonika perjanjian baru, yang dimaksud itu apa? Injil Maria, Injil Thomas, ada banyak PB-PB yang ditolak oleh ada sekitar 40 lebih mungkin, atau bisa jadi lebih banyak. Oke. Yang diambil sebentar ya. Sebentar. Jangan dipotong dulu. Kamu sudah salah. Saya selesaikan nanti bukan kamu waktu. Bukan kamu sudah salah. Kamu sudah salah. Tadi kamu bentar. Kamu kasih waktu. Ini kita gini, kalau berbicara Islam, bentar. Enggak boleh gitu. Enggak. Kamu sudah salah. Kamu sudah salah. Enggak bisa. Kamu sudah salah. Kamu sudah salah. Selesaikan dulu poin saya. Enggak bisa. Kamu sudah salah. Iya, saya salah. Sebentar. Oke, kalau sudah salah saya luruskan. Enggak. Kalau mau lanjut, saya harus luruskan dulu. Kalau mau lanjut, saya luruskan dulu ya. Kenapa kekanakan kita? Bukan. Kamu ke apaan? Ke bayi-bayian kamu. Dengarkan. Kita dengarin ya. Aku share screen ya. Lihat. Ini ada penjelasan Katolik tentang hal itu. Jadi kalau tanya itu sama saya bukan orang Katolik, tapi posisi kitab itu sama saya, sama seperti kitab Deuterokanonika. Itu catatan sejarah. Katolik mengatakan sebagai umat Katolik hanya berpegang kepada apa yang ditetapkan oleh magisterium tentang kanon kitab suci di sini. Jadi ini acuannya Katolik dalam hal itu, maka mereka memakai hal itu. Bagi saya secara pribadi, kalau mereka mau pakai itu juga jadi satu dalam kitab suci mereka, itu mereka. Tetapi semua gereja sepakat 27 kitab itu yang kanonik dan itu diterima oleh gereja manapun. Dan apa yang dilakukan Katolik di sini bagi saya hargai itu sebagai sebuah catatan sejarah yang perlu dipelajari. Nanti kalau ada orang Katolik datang ke kamu, kau tanyalah sama dia. Yang berikut saya mau luruskan. Kalau berbicara tentang apokrif atau kitab gnostik ya, kitab-kitab gnostik itu sudah ditolak. Tetapi kalau mau dibahas lagi dalam beberapa video yang saya nonton, justru kitab-kitab gnostik di kekristenan itu ditemukan di Quran. Itu yang menjadi pertanyaannya, mengapa kitab-kitab gnostik bisa ditemukan ada di Quran? Itu barusan kemarin dibahas oleh Lidara di channelnya. Ya saya juga heran, tapi nggak usah dibahas itu. Oke udah. Jadi itu ya. Kita agnostik nggak usah diungkit lagi, itu sudah dibuang oleh bagian gue yang agnostik. Sebentar saya dibuang. Saya jangan dipotong. Saya biasa untuk membiarkan orang bicara. Tapi oke, gini. Dipotong. Sekarang gini. Saya bicara dulu. Saya gini. Dulu. Sebentar. Sebentar. Kalau ini karena ini ranahnya orang Katolik, sebaiknya kamu tanya sama orang Katolik aja ya. Tapi bagi saya posisi kitab ini hanya sebagai catatan sejarah. Oke, setan. Kalau itu ada di naskah, ibaratnya kayak tadi yang kau bilang itu, Sinaiticus, tidak masalah. Yang namanya catatan sejarah ya disatukan di situ. Siapa yang membuat itu? Oke, udah ya. Saya pikir kau tanya sama orang Katolik aja nanti. Saya mau tanggapi nih. Ya udah, tanggapi lah. Tunggu dulu. Oke, baik. Oke,
Pertama dulu tentang agnostik itu sebenarnya melebar ya. Saya tahu nanti katanya Quran itu mengambil dari agnostik, Yesus merubah burung dari tanah, itu dari kitab agnostik. Kalau Anda pelajari lebih jauh, kitab-kitab yang dianggap agnostik itu justru begitu diteliti itu ada setelah Al-Quran. Jadi tidak mungkin Al-Quran mencontek apa yang sudah ada setelah Al-Quran. Sekarang kita masuk ke model pertanyaan yang tadi kamu yakini. Anda salah. Nah, itu kan, coba. Anda salah. Coba, jangan biasakan motong-motong RB. Oke, Saya jelasin. Iya. Sekarang kita fokus dulu ke titik ini, ke poin ini. Ya. Pertama, saya katakan ini bukan persoalan orang Katolik, karena ini sejarah, gitu. Sejarah kekristenan. Kalau Anda katakan sejak zaman Yesus, berarti setelahnya itu pun berlanjut. Dari sejak zaman Bapak Apostolik Gereja, naik turun dari zaman Yohanes ke Polikarpus ke Irenaeus, seterusnya ya sampai ke Eusebius, Athanasius di abad keempat, semuanya itu adalah bagian daripada sejarah kalian yang kalian tidak bisa buang begitu saja, tidak bisa. Jadi ketika kita bicara sejarah, ya itu melingkupi semua orang yang percaya tentang sejarah Yesus itu, sejarah kitab suci itu. Nah, kembali saya katakan gitu. Ada 2 surat di dalam Codex Sinaiticus, kodeks yang tertua, ya, yang dianggap kodeks yang paling komplit. Sayangnya di situ ada Injil Barnabas. Nah, kalau misalnya kamu anggap Injil Barnabas ini, Injil Barnabas nggak ada di Sinaiticus. Bukan, sorry, surat Barnabas. Jangan framing, ya. Bro. Ya, Epistle of Barnabas, surat Barnabas. Lalu kemudian ada Gembala Hermes. Gitu. Kalau kamu ambil misalnya artikel bahwa ada orang Katolik yang mengatakan itu nggak apa-apa dianggap itu, tapi itu ketika dianggap deuterokanonika, sebagaimana kamu yang katakan tadi, itu satu pernyataan yang saya sampai hari ini belum pernah dengar. Satu pernyataan yang sampai hari ini baru saya dengar, ada deuterokanonika dari Perjanjian Baru. Itu baru saya dengar, karena sepakat seluruh kekristenan itu, mau Ortodoks, mau Katolik, mau Protestan, jumlah kitab Perjanjian Baru mereka itu 27. Diawali dari 4 gospel itu, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, lalu dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul, lalu dilanjutkan 21 tulisan karya Paulus, dan yang terakhir ditutup dengan Revelation atau Wahyu dari Yohanes. Itu orang sudah sepakat di situ. Jadi saya nggak tahu Ruben itu dapat informasi dari mana. Nah, kalau misalnya Barnabas itu pun dianggap sebagai catatan gereja, maka saya pikir it's okay. Tapi dianggap sebagai deuterokanonika, bahkan dimasukkan ke dalam kodeks yang ada itu gimana ceritanya? Gembala Hermes juga dimasukkan ke dalam, itu gimana ceritanya? Itu inti pertanyaan daripada saudara saya itu tadi sebenarnya. Atau kalau boleh saya arahkan ke situ sebenarnya, itu jauh lebih valid pertanyaan itu ke situ daripada menanyakan Barnabas siapa itu. Kenapa dia bisa ada di dalam satu kodeks? Kalau dianggap itu hanya catatan sejarah. Kenapa dia? Jadi kamu punya PR banyak itu. PR yang pertama, di mana deuterokanonika dari Perjanjian Baru? Di mana kamu dapat sumber itu? Ya, tolong kamu bawa itu ke saya. Lalu kemudian kamu jelaskan kepada saya kenapa dia bisa terselip masuk ke dalam Codex Sinaiticus, ya. Kita tahu bahwasanya di abad itu Athanasius sudah punya Esther letter yang menerangkan bahwa yang masuk itu hanya 27 saja. Nah, yang terakhir adalah kenapa misalnya itu kemudian tidak pernah dimasukkan sebagai kanon. Oke. Kalau itu memang ada di dalam Sinaiticus. Nah, itu 3 pertanyaan itu. Oke, ini ya ada catatan yang harus dipelajari. Contoh tradisi Barat, Protestan, Katolik Roma, baru Ortodoks Timur dengan Ortodoks Oriental, Gereja Asia Timur, tradisi Assyria. Ini beberapa ya, lihat. Kalau sampai Tawarik semua sepakat. Tetapi 2 Manase ini ada perbedaan-perbedaannya. Semua ada catatannya. Ya, ini ada semua ini. Edras. Itu perjanjian lama, itu deuterokanonika. Dengar dulu, dengar ya. Di PB ini lihat. Ayub Mazmur 2, Ratapan, Baruk, Yoel, sampai PB aja. Sebentar. Itu PL itu.
nggak ada PB. Ini kalau untuk PL ini ya. Untuk Terus, PB, terus apa poinnya? Sebentar. Nah, Ini itu. PB. Lihat ini ya. Ini lihat. Kalau di ini ada perbedaan-perbedaan. Semua ada data sejarahnya yang bisa ini contoh Laodikia, Korintus kepada Paulus. Di sini itu semua tidak itu. Semua tidak itu. Iya. Makanya saya katakan semua setuju. 27. Nah, ini Clemens ini kan? Tidak, semua tidak. Semua tidak, merah semua tidak. Gembala Hermes tidak lihat situ. Injil Barnabas ini tidak. Lihat ya, kanon yang lebih luas. Kamu lihat yang di atas itu. Gembala Hermes naik ke atas, naik ke atas Hermes. Nah, stop. Lihat di situ Gembala Hermes. Ada Kristen yang ada tulisan yang iya, nggak ada. Tapi itu terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus kan. Iya. Surat Barnabas, Didak juga. Itu pertanyaan saya, Erben. Makanya saya bilang, kamu katakan ada di dalam Perjanjian Baru Deuterokanonika, itu satu pernyataan mencengangkan dari seorang Erben gitu. Itu Oke, dengarkan ya. Aneh sekali. Oke, dengarkan ya. Jadi tadi yang kita bahaskan surat Barnabas ini loh. Ya. Oke. Ini ada dikatakan Kodeks Hierosomnito dan Sinaiticus ya. Ini kan abad keempat, bro. Sementara kodeks kan sudah selesai sebelum itu. Jadi itu jadi catat. Iya. Gimana maksudnya? Gimana? Kanonisasi kan sudah selesai. Sebelum ini. Kanon sebelum apa ini? Ini daftar apa ini, Erben? Daftar apa? Ini daftar menunjukkan kesepakatan dari denom-denom yang ada. Iya. Mau Katolik, Ortodoks, Apostolik Armenia, semua 27 kitab Perjanjian Baru. Kamu datang dengan narasi ada kitab yang dianggap Deuterokanonika Perjanjian Baru. Di sini menunjukkan bukti yang jelas tidak ada. Semua tidak sepakat. Oke, sekarang saya bilang ya. Yang kamu tunjukkan ini menguatkan saya, Bang. Sebentar, saya tadi ada di sini. Posisinya itu bagi orang Katolik. Mengapa dimasukkan itu? Karena mereka acuannya ke sini. Itu magisterium tentang kanon kitab suci. Saya bukan orang Katolik ya, tapi ini acuannya orang Katolik. Jadi bagi saya itu surat Barnabas itu hanya catatan sejarah saja. Itu tidak menjadi bagian dari iman saya. Kalau Katolik nanti kamu tanya sama orang Katolik. Alasannya ada di sini. Ini sudah mereka jelaskan dengan baik. Ini situs resminya Katolik ya. Oke. Saya pikir jangan tanya Katolik sama saya. Oke, saya pikir mungkin saya ke kesimpulan. Jadi memang kalau kita bicara sejarah itu dia tidak terbatas ya. Mau sama orang Katolik, mau sama orang. Dan saya tidak bertanya tentang apa yang kalian percayai. Saya dari awal saya sudah katakan. Orang Protestan menganggap Deuterokanonika atau yang ada di Perjanjian Lama itu Makabe dan lain-lain itu sebagai apokrifa. Artinya mereka tidak setuju itu masuk ke dalam kanon gitu. Orang Katolik memasukkan dia ke dalam kanon, tapi mengkategorikan dia sebagai Deuterokanonika. Tapi itu bukan poin pertanyaan saya. Cuman Erben di sini mengatakan bahwa itu bukan urusan dia, ya karena dia Protestan dan dia Katolik. Yang saya mau katakan, Protestan itu dulu nggak ada. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah dia mau mengatakan bahwa Protestan itu sudah ada sejak Yesus, ya terserah dia. Oke teman-teman, silakan. Oke, saya mau luruskan ya. Kekristenan sudah ada sejak zaman Yesus. Tetapi kalau denominasi Protestan itu baru di abad-abad berapa itu? 19, 18, 17. Di situ. Itu yang harus tahu denominasinya. Ya di Islam pun ada kan kayak Ahmadiyah, ada lagi yang lain-lain kan, ada yang baru kayak Lia Eden dan lain-lainnya kan. Ada juga yang kayak kemarin itu yang pergi ke Kalimantan pernah juga. Itu kan mengaku Islam juga kan kayak gitu-gitu juga. Oke, sebentar. Tetapi gini ya bro, kalau Alkitab catatan sejarahnya lengkap, manuskripnya juga masih bisa dilihat. Tapi kalau Quran manuskripnya satu pun tak ada yang utuh bro. Itu nanti kita bisa bahas itu di topik yang lain. Tapi kalau tadi itu bentar. Iya, artinya di situ. Jadi artinya kamu ini sebelum mengkritisi Alkitab, kau cari dulu lah manuskripmu yang asli satu aja, supaya kamu bisa koar-koar. Kalau nggak ada,
Kamu terlalu gampang dipatahkan. Oke lah, Satu aja. Kalau belum dapat kamu satu manuskrip kitabmu, saya pikir nggak usah dulu kemana-mana. Kalau Alkitab itu bisa dibuktikan dari sejarah. Jadi kalau surat Barnabas tadi bagi saya itu sama seperti Deuterokanonika, catatan sejarah saja. Ya, itu bagi saya. Tetapi saya menghargai Katolik kalau menjadikan itu sebagai kitab mereka. Kitab-kitab yang lain juga saya hargai. Itu bagi saya, itu pribadi. Tapi beda, tugasmu sekarang, coba kau tunjukkan dulu satu manuskrip Quran yang utuh dan lengkap. Saya pikir bumi jadi surga pun belum kau temukan itu. Ya. Iya, silahkan. Ya, jadi ini melebar ya. Erben mengajak saya untuk keliling lagi ke satu diskusi yang lain. Tapi saya mau tanggapi dulu masalah skesma tadi. Perlu diketahui denominasi. Skesma terbesar di dalam kekristenan itu ketika pecahannya itu membuat kanon mereka berbeda. Ya, dari apa yang kalian yakini itu sudah kitabnya sudah pecah. Saya nggak dapat ada firqah atau perpecahan ya dari Islam itu kita namakan itu firqah. Itu yang kemudian keluar dari prinsip dan mengatakan saya punya Quran yang berbeda itu nggak ada. Bahkan dari konsep ketuhanan juga saya rasa nggak ada. Nah, bertalian dengan apa yang kamu katakan tentang manuskrip, Erben. Sejatinya kalau kita bicara tentang manuskrip Al-Quran, ini sekali lagi tentang manuskrip Al-Quran, saya rasa orang semua tahu ya, bahwasanya kita itu berlandaskan kepada riwayat. Quran itu tidak cuman dijaga, kalau dalam Musa namanya Shebalpeh, ya, Torah lisan itu juga dijaga, itu budaya tradisi lisan itu kan. Kalaupun kita beradu manuskrip ya, manuskrip kamu dengan manuskrip yang kalau disandingkan itu masih berada di abad tidak lama, rentang abad di satu abad lah, 100 tahun awal itu sudah masih ada gitu. Kamu ya, cari yang versi lengkap daripada manuskrip Biblos kamu yang ada P52 itu hanya ada di abad kedua, dan yang paling lengkap punya kamu itu ada di abad keempat, itu adanya 400 tahun dengan penulisannya. Quran kami ada yang bahkan mendekati abad ke-7 seperti itu. Tapi itu bahasan yang berbeda, Oke. Teman-teman mau dialog di sini. Tapi ini saya mau sampaikan samamu. Kebetulan saya punya bukunya Munim Siri. Kodifikasi kanonisasi Quran yang digunakan sekarang itu 1924 di Kairo, Mesir, bro. Itu menurut seorang Profesor Munim Siri. Ini ada bukunya sama saya. Jadi nanti kamu tulislah buku untuk menjawab Munim Siri ini, seorang profesor ini. Gini. Dan itu penemuan ilmiahnya ada dan catatan sejarahnya juga ada. Tapi saya yakin pasti kamu menyangkali, karena kalau kamu setuju ya beda cerita, bro. Iya, saya katakan begini. Saya trauma dengan teman-teman kita Kristen dalam mengquote ya satu referensi buku. Munim Siri ini kan seorang Muslim. Nanti saya akan lihat ya, dia kan orang baru saja, dosen yang ada di zaman sekarang ini. Kalau misalnya Anda lihat si Ndeki Ngadas ngutip ya, dia ngutip referensi yang jelas, saya bikinkan konten khusus untuk itu. Bahkan sesuatu yang dia baca saja salah. Apalagi misalnya yang di luar daripada teman-teman kekristenan. Jadi saya di luar daripada area akademik. Maksud saya nanti kalau kamu ingin tunjukkan perkataan Munim Siri, tunjukkan bukunya di mana, kita bisa bedah bersama-sama ya. Kau cari aja nanti bukunya Munim Siri. Ya. Ada. Ya sudah. Kita lanjut ke teman-teman yang lain. Di sini sudah ada Gurunda Zuma. Tafadhol. Di situ. Aku mau rekam dong. Aku mau dialog sama Juma. Bikin kaos dong. Aku mau rekam. Baik Kang Eben. Simak Kang Eben. Kang Kasjati siap. Mungkin sambil mempersiapkan cek. Yang mana yang co-host? Yang ngomong atau yang nggak ngomong? Yang ngomong aja, yang ngomong. Aku mau dialog sama Juma. Dah. Recording in progress. Halo, yang di channelnya Erben. Aku Kores. Erben suka dialog di sini karena enak. Tes cek. Kang, cek kedengeran nggak Kang? Masuk Kaki Angon. Ini kayaknya Gurunda belum apa namanya?
Belum di. Kebetulan saya lagi cek. Oh udah, Jadi alhamdulillah. lanjut, Gurunda, Hadir, assalamualaikum. Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ahi. Ya, sangat-sangat menarik apa yang dibahas ya Adinda Alwan dengan Saudara Erben terkait dengan ini naskah ya daripada kitab suci. Jadi kalau saya melihat mau seperti apapun bentuknya, kalau berbicara mengenai apa yang dibahas pada malam hari ini, ya kita lihat aja dulu di antara pemeluk daripada kitab suci ini yang mana di antara kitab suci yang dihafal oleh umatnya. Itu aja dulu. Karena Al-Quran itu diwahyukan lalu kemudian disampaikan dengan budaya lisan, budaya hafalan. Jadi kalau misalnya tidak ditemukan manuskrip Al-Quran sama sekali, itu nggak menjadi masalah. Karena Al-Quran itu dihafalkan. Yang masalah kalau Al-Quran tidak dihafalkan, kemudian manuskripnya nggak ada. Nah, itu celaka tuh. Nah, justru yang harus berpikir di sini Saudara Erben, karena kitabnya itu tidak ada yang hafal. Dan kemudian manuskripnya juga tidak ditulis pada zaman Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya menulis daripada Perjanjian Baru. Celakanya di situ. Alhamdulillah Al-Quran dihafalkan. Jadi kalau tidak ada yang menulis Al-Quran juga nggak masalah. Silakan aja dunia mengakui Al-Quran tidak punya manuskrip. Oke, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah dan juga para sahabatnya menghafal kitab sucinya. Dan itu juga menjadi sebuah budaya warisan terhadap umat Islam bahwa umat Islam itu menjaga daripada kelestarian kitab sucinya dengan cara menghafal. Nah, bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Ada manuskrip, ada salinan-salinan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, Yesus kenal nggak dengan manuskrip, dengan salinan itu? Yesus pernah memberikan pengabsahan nggak? Nyebut Perjanjian Baru aja kagak? Yesus menyebut kitab Lukas aja tidak? Lalu apa yang ingin dijadikan sebagai acuan pembenaran kemudian? Kalau Rasulullah Muhammad SAW terhadap Al-Quran, khairukum man ta'allamal Quran, disebut kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW menyebut kitabnya, Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Disebutkan kitabnya. Artinya para sahabat ya berbicara mengenai Al-Quran, pemeliharaan, pembukuan, percetakan dan seterusnya, ya itu terstruktur dengan aman. Tidak ada masalah kita di Al-Quran itu, di umat Islam. Ada para penghafal, dan itu turun-temurun. Ada jutaan penghafal Quran. Jadi kalau misalnya tidak ada manuskrip sama sekali, ya umat Islam tidak berkecil hati. Tidak ada kaitannya di situ. Karena budaya penyampaian Al-Quran itu bukan manuskrip. Tetapi adalah budaya lisan. Dari hafalan ke hafalan. Makanya ada pondok pesantren, ada sekolah tahfiz, bahkan Ustaz Alwan sudah bikin sekolah tahfiz. Untuk apa mereka, Ustaz Alwan ini dalam kurun membuat sekolah tahfiz? Ya untuk mencetak penghafal-penghafal yang ingin menyampaikan Quran ke generasi berikutnya. Nah sekarang di Indonesia ini ada nggak penghafal Bible? Nggak ada. Oke, yang ada cuman bisa tanggapi. Kitab terjemahan saja. Bisa saya tanggapi? Silakan. Orang Kristen punya manuskrip yang bisa dibuktikan. Kenapa manuskrip itu tidak ada pada zaman para murid yang namanya mengalami kelapukan ya, sehingga dicatat ulang. Jadi kalau autografa itu memang kita tidak memiliki, tetapi catatan dari autografa itu tetap ada. Tetapi pertanyaannya, mengapa Quran tidak ada catatannya padahal di zaman Baginda Muhammad itu kan jauh zaman lebih canggih seharusnya daripada zaman Alkitab ditulis. Di zaman Alkitab bahkan sebelum itu abad keempat sebelum Masehi pun kitab-kitab itu sudah ditulis dalam bentuk manuskrip gulungan. Tetapi mengapa di zaman Baginda itu justru ditulis di pelepah kurma? Justru orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi sangat menghargai kitab suci sehingga ditulis di lembaran-lembaran yang memiliki makna. Jadi bukan di pelepah-pelepah kurma. Pertanyaan saya juga sama orang Muslim. Ini kadang saya berpikir begini ya. Bagaimana Baginda Muhammad memverifikasi
apa yang dihafal itu benar. Bahkan baginda pun pernah, saya lupa hadisnya ya, kelupaan sehingga digantikan ayatnya. Baru bagaimana dia memverifikasi Quran ini betul. Kalau memang baginda itu, banyak orang mengatakan itu tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis. Bagaimana dia memverifikasi tulisan ini? Ini juga menjadi pertanyaan. Apakah kalian menghafal sebuah kitab yang tidak pernah diverifikasi oleh seorang baginda itu sendiri? Itu masalahnya. Kalau katanya, itu rentan dengan kesalahan. Tetapi kalau tulisan yang terdiri dari banyak tulisan, kemudian tulisan ini dipadukan, itu yang susah dibantah. Yang namanya kalau ibaratnya di pengadilan, bukti yang sah yang dipegang oleh hakim, itu jauh lebih kuat daripada hanya kesaksian orang. Apalagi kalau kesaksian ini, contoh, baru beberapa hari lalu ya, dibuktikan ada perbedaan juga di dalam Quran itu. Ada kemarin itu siapa itu Citos katakan ada 23. Itu ada beberapa perbedaan di dalamnya. Pertanyaannya yang mana yang dihafal? Bahkan di zaman baginda itu dikatakan ada diturunkan 7 toh. Yang mana yang dihafal itu yang 7 itu? Di mana itu yang 77 itu? Itu menjadi pertanyaan. 7 bacaan itu. Yang mana itu? Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pikirkan sendiri deh. Saya kalau bicara hal itu ya kalianlah yang harus memikirkan, menjelaskan secara detail. Yang mana yang dihafal oleh para penghafal itu? Di mana sekarang yang dihafal itu? Adakah manusia di dunia ini yang menghafal sebuah kitab tanpa membaca? Coba, siapa dulu di dunia ini yang bisa menghafal satu kitab tapi tanpa membaca? Coba, sebutkan dulu namanya siapa. Dia bisa menghafal satu kitab tapi dia tidak pernah membaca kitab. Coba, siapa dulu? Dari jutaan orang yang kamu sebutkan menghafal Quran itu, coba sebutkan dulu namanya satu, dia menghafal Quran tanpa membaca Quran. Itu aja dulu pertanyaan saya, supaya saya kagum sama bro. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke dalam Al-Quran, ya, saya ingin supaya Anda itu tahu. Jadi berbicara mengenai kitab yang Anda imani hari ini, seperti yang saya gambarkan tadi ya, catatan sejarah jelas ada beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman Kristen yang dilakukan oleh penguasa Romawi. Tahun 70 Masehi, Yerusalem itu dimusnahkan dan dibakar. Tahun 1012 Masehi, Kaisar Trajanus melarang agama Kristen. Tahun 165 Masehi, Kaisar Marcus Aurelius itu melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap pemeluk Kristen. Tahun 235 Masehi sampai 323 Masehi, Kaisar Maximinus itu membunuhi orang-orang Kristen. Tahun 257 Masehi, Kaisar Valerianus membunuh dan menghancurkan milik orang Kristen. Tahun 297, Kaisar Diocletius itu memusnahkan milik orang Kristen termasuk membakar salinan-salinan kitab suci. Nanti baru pada tahun kurang lebih 312 sampai 213, 14 ya, Kekaisaran Romawi kembali mulai mencari dan menjadikan kekaisaran Kristen dengan masuk Kristennya Kaisar Konstantius. Itu yang perlu dipahami. Barulah kemudian muncul pengumpulan salinan-salinan yang masih tersisa. Jadi kalau tidak ada yang menghafal kemudian yang ada kejadiannya tercatat oleh sejarah seperti itu namanya konyol. Belum lagi kalau kita melihat di 1 Mikabe ya, di nomor 56, di situ diterangkan kitab-kitab Torah dan kitab-kitab lainnya itu ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Celakanya tidak ada yang menghafal. Ini yang membuat saya sedih gitu loh. Ada sebuah catatan yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan, tapi sebagai sumber Yesus itu tidak kena sampai ke sana. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara. Pada masa Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu pemeliharaan Quran pada masanya itu ada 2. Pertama, metode hafalan. Jadi setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran,
Rasulullah Muhammad SAW itu langsung menghafalnya karena beliau itu tidak bisa baca tulis. Jadi dia menghafalkan. Lalu kemudian beliau ini adalah seorang penghafal Quran terbaik. Kenapa? Pertama, beliau sebagai rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Quran. Beliau dan juga para sahabatnya itu dikenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang kuat. Sebagaimana orang Arab pada umumnya. Maka kalau dikatakan zaman jahiliyah, ya, memang betul zaman jahiliyah. Yang dikatakan saudara Erben dicatat di pelepah kurma, di tulang-tulang, di kulit. Ya memang karena jahiliyah. Beda dengan orang Yunani, Romawi yang sudah memiliki peradaban. Justru itu yang menjadi bumerang. Peradabannya dia yang menghancurkan daripada konsep yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Itu pada zaman Rasulullah. Jadi yang menghafal Quran itu beliau. Baginda Rasul Muhammad SAW tanpa tulisan, tanpa menulis, beliau menghafal Quran. Sehingga ketika para sahabat itu mendaras, dia tidak melihat buku, dia tidak melihat catatan, dia hanya mendengarkan. Membenarkan, meluruskan yang menurutnya keliru. Itulah karena dia menghafal Quran. Nah, kemudian para sahabat ini juga menghafalkan Quran. Sahabat, orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat dan besar untuk belajar Al-Quran bersama baginda Rasulullah SAW sebagai sumber. Perbedaannya di situ. Kalau dikatakan Yesus itu adalah sang firman, tapi sang firman tidak pernah menyampaikan firman kepada orang-orang yang menjadi penulis kitab hari ini, kitab Kristen hari ini. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat sering mengikuti Nabi ya dalam berbagai kesempatan. Sehingga tidak heran jika mereka ini saling menyaksikan satu sama lain bagaimana kemudian sahabatnya itu menerima Al-Quran. Bahkan mereka acap kali melihat kondisi diri Rasulullah pada saat menerima wahyu dari malaikat Jibril. Lalu kemudian para sahabat ini juga ikut menghafal. Ada Ibnu Mas'ud, ada Salim bin Maqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id bin Sakan, Abu Darda, Sa'id bin Sabit. Ini orang-orang sesaman dengan Rasulullah. Menghafalkan Al-Quran dari lisan Rasulullah masuk ke kuping mereka, kemudian mereka hafalkan. Nah, ini yang perlu saudara pahami dan tidak akan pernah Anda temukan di dalam pemahaman dan penyampaian kitab Anda. Yesus tidak pernah membacakan kitab Lukas. Lalu kemudian Lukas menulisnya atau menghafalnya, ada itu. Jadi mau sejauh apapun kebenaran Bible, dalam hal ini perjanjian baru, perjanjian lama, itu tidak akan pernah sampai kepada level Quran. Jangankan Quran, level hadis sahih saja nggak bisa nyampe tuh kitab Anda. Ya. Nah, kemudian tadi di awal saya mendengarkan Anda menyalah-nyalahkan kitab Barnabas. Jangan Barnabas lah, ya, karena itu adanya muncul kemudian di Antioquia bersama dengan Paulus. Beliau Barnabas ini yang memanggil Paulus sehingga Paulus juga disebut sebagai rasul. Saya pingin Filipus aja dulu. Filipus yang diceritakan di dalam Yohanes 14, 9 sampai nomor 11, bagaimana kemudian Yesus menyebut, menyeru, memanggil, dan juga lengket bersahabat akrab dengan Yesus. Filipus. Lalu kalau kita melihat lebih jauh di dalam Kisah Para Rasul 8, nomor 26 sampai nomor 40, bagaimana kemudian malaikat datang menyampaikan firman kepada Filipus. Nah, di akhir sekarang, kita disajikan bahwa Filipus ini menceritakan Yesus itu bernikah, punya istri, punya anak. Kesimpulannya, kalau kita melihat catatan dari kitab sahabat kita, Erben, Filipus ini justru lebih mendekati kebenaran catatannya daripada Lukas, Markus, dan semua yang dianggap sebentar, saya pikir jangan terlalu panjang juga, jadi susah saya menanggapinya. Nah, kesimpulannya, Filipus orang akrab dengan Yesus, yang punya hak dan wewenang untuk menceritakan Yesus adalah Filipus. Lukas tidak pernah ketemu. Kenapa Anda mengimani kitabnya Lukas? Itu dulu. Oke. Silakan. Ada 2 penghafal Quran di Sumatera Utara, di daerah saya. Apakah penghafal Quran ini menghafal Quran tanpa dibacakan atau membaca? Tentu pasti dibacakan setiap hari ya. Jadi sudah ada kitabnya ya. Jadi yang saya tanya tadi, di mana semua penghafal Quran itu yang pernah menghafal Quran tanpa ditulis? Itu yang saya tanya. Kalau zaman sekarang sudah pasti ditulis.
Apalagi tadi saya katakan kodifikasi kanonisasinya 1924. Itu Fahmi mengakui itu, Fahmi. Jadi gini ya, tadi bagus sekali apa yang disampaikan Juma ini. Tadi katakan bahwa kekristenan itu memang sampai abad ketiga itu teraniaya. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan membawa pedang atau mengancam orang untuk dibunuh, Bro Jul. Justru itu satu sisi, Erben. Sebentar, itu sebentar. Satu sisi, kawan. Sebentar, ya, sebentar. Sisi. Jangan potong, Pendiri bro. Kristen itu justru yang membantai murid Yesus. Camkan itu. Siapa Saya hanya bercerita mengenai skala kitab Anda. Aduh, kamu kok kepanasan. Kamu kapan kamu bukan. Jangan kemudian Anda jadikan penjabaran saya tentang kitab Anda jadikan sebagai tameng untuk mengatakan ajaran kalian itu ajaran baik. Tidak. Gimana sih kamu? Kebetulan aja mereka kamu udah kumis atas bawah kayak kanak-kanak terus. Enggak usah curhat, RBN. Dengarin ya. Santai aja. Jadi sampai abad ketiga itu kekristenan itu teraniaya. Oke? Teraniaya karena mereka sudah puas menganiaya. Jadi luruskan dulu. Kekristenan tidak pernah menganiaya. Nanti kita buktikan. Paulus itu mantan penganiaya kekristenan yang kemudian menjadi Kristen. Enggak usah mengenai penganiaya. Dengar dulu. Kitab Anda dulu. Dengar dulu. Saya kan harus luruskan apa yang kamu sampaikan. Kamu bisa diskusi, bisa dialogkah, atau kamu masih kanak-kanak terus? Jangan lari dari tema maksudnya. Kamu kan banyak framing kamu. Jadi saya harus luruskan. Kamu yang framing, tidak ada yang membahas tentang bantai di sini. Saya hanya mengatakan. Kamu bilang tadi orang Kristen ini saya tahun sekian dibantai. Yang saya harus luruskan. Dengarin kitab-kitabnya yang dibantai bersama dengan kamu Kristen. Ini nanti kalau kamu mau tema ajaran mana yang sadis, saya dengarin boleh ya. Anda dengan Dengarkan ya. Dengarkan, saya jelaskan. Jadi sampai abad ketiga kekristenan itu banyak mengalami penganiayaan. Setelah puas menganiaya, betul. Tetapi tidak pernah kekristenan menganiaya. Kalau Paulus menganiaya kekristenan saat dia sebagai seorang penganut agama Yahudi. Jadi saya katakan dengar dulu. Kau diam dulu, kurang ajar kau lama-lama kulihat. Mulutmu nggak bisa dilatih. Jangan lari ke situ, RB. Bukan kau mulutmu baguslah mulutmu. Aku jadi bukan. Tadi kau menjelaskan saking panjangnya, aku dengari lo, nggak aku potong lo. Iya, kamu jangan lari ke situ. Gimana sih? Oke, jelasin ya. Saya kitabmu. Enggak. Saya harus jelaskan. Ya. Jadi Yunani lah atau kerajaan Romawi lah, para raja-raja itulah yang menganiaya kekristenan. Nggak ada Yunani lagi ya, karena Yunani sudah dikalahkan oleh Romawi. Jadi kekristenan itu Yesus, menyembah Yesus. Salah kamu. Kau kurang ajar kau. Kurang ajar. Aku kurang ajar pula. Saya iyalah, aku lagi ngomong. Yang dianiaya itu murid Yesus, pengikutnya. Iya, siapa yang bilang? Bukan penyembahnya. Bedakan itu. Kau kurang ajar. Dengan Kristen itu beda. Kau kurang ajar. Kok kurang ajar pula? Kurang ajar kau. Otakmu nggak beres. Otakmu yang nggak beres, Erben. Aku kan mau jelaskan ini. Apakah kamu ketakutan? Yesus itu beda. Dengar dulu. Pengikut Yesus itu yang dianiaya oleh Romawi. Kalian itu pengikutnya Romawi. Dengarin ya. Oke. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan kekerasan. Tetapi kalau kekristenan itu dianiaya, itu sudah. Makanya di dalam kitab Injil, dengar dulu. Makanya di dalam kitab Injil lari ke situ, tidak ada satu perintah yang disampaikan oleh Yesus, bahkan Rasul Paulus, untuk memberitakan Injil dengan mengangkat pedang atau mengancam orang. Enggak ada. Sekarang, oke ya, enggak ada di situ ya. Jadi kitab suci yang kami punya ini, memang ini bukan dikte dari Yesus. Hai Lukas, hai ini. Jangan. Syukur kau ngaku. Jadi gini ya. Jadi ini bukan hanya ngaku. Sejak gereja berdiri, enggak pernah gereja memakai kitab yang ditulis oleh Yesus atau yang didikte oleh Yesus. Kalau ada orang mengatakan kekristenan memakai kitab yang ditulis oleh Yesus, itu bukan Yesus yang diimani Kristen. Itu ajaran sesat, ajaran bidat, ajaran bodat. Supaya tegaskan sama Yesus terima firman loh. Oke ya, dengarkan ya. Kau jangan lari kemana-mana, tenang, saya jelaskan. Jadi Alkitab kami ini adalah tulisan para rasul,
tulisan murid-murid Yesus ya, tulisan murid-murid Yesus menceritakan siapa Yesus untuk apa? Untuk kepentingan memberitakan Injil. Karena Yesus katakan beritakanlah Injil. Jadi caranya memberitakan Injil ya ditulis. Injil yang mana? Ya kitab Injil ini yang kami punya ini. Oh, berarti Yesus kenal kitab kamu? Berarti otakmu di mana sih? Nah, itu Baru dulu. 1 menit loh. Saya ngomong Kamu sama kamu. bawa nama Yesus Kamu dengan cara guru tidak tapi dia anak baik. TK. Saya baru 1 menit ngomong. Kamu Tidak kayak ada ini, Filipi 1 nomor 18. sejak kekristenan Sampaikan meski dengan berdiri. cara Dengarin ya. palsu. Sejak sejarah gereja ada, sejak kekristenan tidak pernah menggunakan kitab Injil yang ditulis oleh Yesus, yang didikte oleh Yesus, tidak ada. Kalau Yesus ada punya orang Injil, mengatakan kan? itu, Yesus punya Injil loh. loh, Yesus sendiri Injil itu. Kau nggak ngerti nggak Injil? Makanya kalian orang Muslim nggak ngerti Injil. Injil itu kabar baik. Apa kabar baik itu? Kehadiran Yesus sebagai Yesus manusia memberitakan kabar baik dengan dan segala Injil. karyanya, dengan segala perbuatannya, itulah Injil. Jadi cuma kamu harus bisa bedakan apa itu Injil dengan kitab Injil. Ya, apa Masa itu Injil? Injil itu kabar baik, berita Nah, kalau kehadiran kitab Yesus Injil itu. apa? Tulisan para rasul, para murid-murid Yesus itu Oke. tentang Injil, tentang Nah, Yesus. kabar baiknya apa kabar baiknya? Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Yesus datang sebagai teladan etika dan moral yang sempurna. Yesus Tapi datang bukan cuma sebagai Yesus juru selamat. siapa juru selamat? Oh, berarti Anda perlu belajar. Siapa juru selamat? Siapa juru selamat lagi? Berarti Anda perlu belajar dong ya. Loh, belajar lagi. Siapa Baca lagi juru Yesaya selamat? 19 nomor 20, Hakim-Hakim Iya, 3 nomor iya 9. betul. Tuhan juru selamat. Tuhan itu bagaimana caranya menyelamatkan? Bukan Tuhan yang di situ yang disebutkan. Anda Siapa? masih perlu belajar berarti. Siapa? Coba tunjukkan datanya dong. Silakan. Buka Oke, kitabnya. siapa juru selamat? Kau pasti salah baca ini. Kebiasaan, kau kan apa? Apa? Oke ya. Ini kau harus dilatih. Yesaya berapa? Jangan ketawa menutupi Menutupi aib. ketidakcerdasan. Iya. Oke, Siapa kau- juru selamat di situ? Oke, baca di mana? Oke, Yesaya Hakim-Hakim berapa? 3 nomor 9. Oke, Hakim-Hakim 3. Juru selamat apa ini? Kita lihat. Aku suka kalau kau bawa data Hakim-Hakim 3 ayat. Ayat 9 coba. Oke, lihat ya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Otniel. Perhatikan, penyelamat bagi siapa? Orang Israel. Penyelamat dari mana di sini mereka? Ya dari persoalan yang terjadi pada waktu itu. Bacalah semuanya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Jadi ada bukan juru selamat selain Yesus ya? Ya juru selamat Israel dari mana? Dari persoalannya. Lihat nih, makanya baca, lihat ya. Demikianlah orang Israel diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Amori. Mereka mengambil anak perempuan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Lalu bangkitlah murka Tuhan sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Jadi ini juru selamatnya Israel dari ini. Dari yang menaklukkan mereka. Siapa itu? Otniel. Makanya kamu kalau membaca itu baca yang utuh. Iya, juru selamat untuk Bani Israel Ini, itu adalah siapa? Loh, Otniel. juru selamat, Yesus juru selamat membawa manusia kembali ke surga. Loh, jangan ketawa. Yesaya Makanya 19 Yesus nomor sudah 20. Oke, lihat ya. Jadi Aku akan ini menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan bukan semesta juru alam selamat di tanah di Mesir. Berarti kamu nggak bisa Apabila mereka berseru dengar, kepada Tuhan oleh kau karena diam, orang-orang dengar ya. tindas, maka Lihat ia ya. akan mengirim seorang juru selamat. Dekat ya, membangkitkan seorang penyelamat. Oke. Siapa Juru penyelamat selamat dari yang mana? dikatakan. Dari Kusyan Risataim. Baca Alkitab itu enggak kayak baca Quran, bro. Oke, di mana lagi? Enggak baca Quran. Memang enggak. Kita Ya bukan cuma iya, percuma. kalau Quran kan 1, 2, 3 ayat, satu topik. Jadi itu sudah terpatahkan ya, bukan cuma Yesus juru selamat. Makanya baca, hai kawan-kawan muslim, kalau kalian baca Alkitab jangan kayak Juma, nanti kalian sama-sama tersesat. Jadi teman-teman, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel.
Otniel juga diutus Oke. untuk Bani Israel sebagai juru selamat. Adapun Yesus kemudian menjadi juru Oke. selamat dunia itu dirubah. Tapi sayang ya Juma ya, kalian klaim Isa adalah Yesus. Isa Lari ke itu Isa tanda lagi. kebesaran Allah bagi semua makhluk. Artinya kamu itu sebenarnya cinta Qur'anmu atau bagaimana? Yesus juga, bukan cuma Isa. Kan kau bilang Yesus juga. banyak orang Yesus itu Muslim juga sepakat. Tanda Dengarin kuasa dengarin ya. yang diajarkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah Untuk kepada Bani semesta Israel alam. dan pelajaran bagi semesta Ya alam. udah, Betul. berat gini. Kalau Tapi Isa, sayangnya Yesus untuk Bani Israel. Kalau Isa Gitu loh. adalah Yesus dan Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, maka orang Muslim tidak boleh menjadikan Isa yang kalian anggap sebagai Yesus itu sebagai nabi kalian, karena itu hanya untuk orang Israel. Padahal kalian Kami harus bilang mengimani bahwa kalian beliau tidak adalah sempurna nabi untuk sebagai Bani Muslim Israel. kalau kalian tidak beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi kalian bilang itu hanya kepada Israel. Betul. Tapi Kami itu mengimani justru nabi-nabi dengarin. ini sebagai utusan kepada Oke. Bani Israel. Kami mengimani Saya bahwa mau nabi-nabi tanya. ini Saya mau tanya. dibantai oleh kaum di mana mereka diutus. Kami Yang datang di mengimani akhir zaman itu nanti siapa jadi hakim yang adil? Alhamdulillah Nabi Isa alaihi salam Oke. datang meluruskan fitnahan dunia bahwa dia itu Oh, adalah di mana Tuhan, sementara dikatakan? dia Di adalah mana orang tertulis yang itu? bertuhan. Jelas Nabi Isa datang Di mana apa? ayatnya? Di mana Jelas. ayatnya? Apa tujuannya Nggak Nabi Isa ada. datang menurut Anda? Membunuh babi, mematahkan salib, baru dia Nah, hakim itu- yang adil. Itu dia. Anda jawab sendiri. Ya sudah, berarti yang kau katakan tadi salah toh? Apanya Itu yang saya mau salah? bukti. Kau bilang tadi itu Apanya? meluruskan. Gak ada diluruskan di situ. Makanya kau kalau Itu ngomong diluruskan. jangan salib sampai gini ya. diluruskan. Dengarin ya. Babi yang haram kembali diharamkan. Babi yang Kan mana? Babi yang di Arab kah? Babi yang di Indonesia kah? Nggak Gimana? tahu, mungkin babi yang ada di Seluruh kandang dunia. babinya Anda. Hebat kali lah itu Nabi Isa itu bisa membunuh Oh iya babi dong, di iya seluruh dong. Nabi dunia. kami dilawan. Iya, tapi Nggak syukur seperti ya dia nggak Tuhanmu hanya membunuh muter-muter manusia di kan? Yerusalem. Oke, jadi gitu ya. Jadi Juma, Ya, saya kembali mau kepada tema tadi, sebentar. kembali ke tema. Saya mau bilang sama kamu, orang Bang Erben kan anak Kristen. kecil, balik lagi ke tema tadi. Kok kabur-kabur Iya. sih? Takut kali dia bahas kitab sucinya Bang Erben inilah. Lanjut aja Bang. Dia tuh Waduh. muter-muter dari tadi loh Bang. Dia kabur kemana-mana, Saya- bawa saya- babi lagi dia. Jadi gini, kalian itu Lanjut, saudara. Erwin, dengarin silakan. ya, dengarin ya. Ya. Saya hanya menegaskan sama kalian bahwa Alkitab kami ini bukan A-I-U-E-O-nya Yesus yang disuruh Yesus, hai tulis. Tadi ada satu pertanyaanmu. Mengapa kamu percaya kepada tulisan Lukas padahal dia bukan murid langsung Yesus? Iya. Nah, jawabannya gini ya Juma. Matius itu murid langsung Yesus. Lukas Yohanes murid langsung Yesus. Markus itu murid Yesus dari 70-an itu ada ya di situ. Tetapi Lukas orang dari luar sepakat dengan yang tiga. Jadi ini menegaskan kesaksian internal dengan kesaksian internal sama-sama satu klop menjelaskan tentang siapa Yesus. Jadi bukan hanya yang dekat, tetapi ada penelitian, bahkan Lukas katakan penelitian loh. Dia seorang dokter itu loh. Jadi justru itu menegaskan. Itu menegaskan itu bro. Di situ cara Menegaskan berpikirnya. Sekarang saya tanya samamu. Ada nggak sejarah tentang Islam di luar daripada kitab-kitab Islam? Kan tidak ada. Bahkan kalau masuk nanti ke penelitian bro, masjid tertua Muslim itu arahnya itu bukan ke Mekah, tapi arahnya itu ke Petra. Itu penelitian dari seorang pakar sejarah itu. Don siapa itu? Don Brown atau siapa itu? Don Minois. Bukan. Udah pernah. Don Gibson ya. Don Gibson. Aku udah pernah 1 jam sama dia. Dia jelasin. Iya. Ya memang kau ke semua kalian akan bantah kok. Cuma bantahan kami kalian harus meluruskan tuduhan fitnah. bukan meluruskan. Kalau jadi gini, saya mau kalian itu membuat bantahan itu dengan data, bukan dengan ocehan. Kalau data dengan ocehan, ya saya repot. Tapi kalau ada datanya, kalian pergi teliti begini, oh itu baru mantap. Saya bangga. Ya kan Di situ. orang yang membantah dia menggunakan data. Kan gitu. Oke ya. Jadi gitu bro ya, bro Jul. Jadi kalian itu kawan-kawan Muslim itu seringkali kalian memakai konsep Kok jadi Muslim curhat Bang Erben ya? memahami.
memahami tentang kekristenan, makanya nggak nyambung. Contoh ya, makna firman di Muslim dengan di Kristen beda. Makna kitab suci di Muslim dengan di Kristen beda. Itu berbeda. Makna kata Tuhan dan Allah di Muslim dengan di Kristen beda. Di situ. Jadi saya sekarang ini membangun dialog. Saya akan memahami Muslim, konteks Muslim. Dan Muslim pun saya ajak untuk memahami Kristen dalam konteks Kristen. Sehingga dialognya itu membuka data. Biarkanlah orang yang mendengarkan mana yang rasional, mana yang sesuai dengan fakta, mana yang valid, mana yang terbukti. Itu yang harus kita bangun. Ya. Ini ada chat ini, bagus ini. Yesus tidak mengajari menyembah 3 Tuhan. Enggak ada di dalam Alkitab menyembah 3 Tuhan. Kalau ada menyembah 3 Tuhan, aku pertama koyak Alkitab. Cuma kalian enggak ngerti apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Itu aja masalahnya. Tritunggal itu adalah Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Firman-Nya di dalam dirinya, Roh-Nya di dalam dirinya. Itu hanya istilah, sama seperti kata tauhid, nggak ada juga di Quran. Nggak ada kata tauhid di Quran. Ada. Coba, di mana ada kata tauhid? Al-Anbiya ayat 92. Di mana itu? Coba, tunjukkan dong, tunjukkan. Kata tauhid. Tunjukkan teman-teman. Ada ya, dia minta kata tauhid ya. Iya, ada. saya tahu saya sampai hari ini belum ada. Tauhidah. Oke, surat umat berapa itu? Tauhid. Kami tuh umat tauhid. Tauhid kan, bukan tauhid kan? Tauhid dengan tauhid. Oke. Mana? Saya baca. Di mana? Aduh, Reben. Jangan tertawa gitu. Dewasa kalian. Enggak Kapan lucu naik lah? aku. Udah nggak paham Oke, bahasa di mana? Mana? Itu siapa yang Tunjukkan bisa An-Nahl di mana? 93. Anal itu surat berapa itu? Al-Anar. Al-Anfal yang aku lihat ini. Siapa yang bisa kasih itu? Aku nggak bisa share screen. Al-Anal. Saya punya Quran, saya buka ini. Ini yang share screen siapa, Bang Erben ya? Enggak, aku hanya baca di sini aja. Nanti aku pakai handphone, buka di handphone. Enggak, di sini enggak ada teman-teman yang bisa ini ya, yang bisa. Yunirifa An-Nahl ya. An-Nahl mana itu? Al-Anbiya 92. Oh, Al-Anbiya. Al-Anbiya surat berapa Al-Anbiya? 92. Al-Anbiya. Di situ ada kata umat tawahidah. Coba. Al-Anbiya surat berapa itu? Ada yang bisa share sah? An-Nahl ayat 21. 93. Surat berapa? 93 Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 92 juga An-Nahl. Berapa tadi, Bang? Al-Anbiya ayat 92. Oke. Tuh, Al-Anbiya 93 An-Nahl 93 tuh. Sampai 93. Oke. Al-Anbiya berapa? 92. 92. Saya lihat yang ya. ini Yunirifa. Sesungguhnya ini agama kalian agama yang satu. Satu di sini memakai kata bukan tauhid ini. Bukan Allah yang satu kan, Teman-teman tapi agama kan. Arabnya lah, bacain Arabnya teman-teman. Tadi Ermen minta kata tauhid di dalam Al-Qur'an. Allah yang tauhid, bukan agama. An-Nahl 93. Loh, di sini agama yang satu kan, bukan Allah yang satu. Kamu minta kata tauhid. Ya Tuhan, saya kan bicara tadi tentang ketuhanan. Baik. Coba mana Tuhan yang tauhid? Itu yang kutanya. Jadi kok dikatakan di sini agama yang satu. Ummatukum. Kami Tuhan kami Ummatan ahad wahida. ya. Dan konsep tauhid itu ada. Fa'budun. Yang jadi, satu. Kenapa dikatakan bahwa tauhid itu adalah agama yang satu, ajaran yang satu. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Karena semua agama itu dari awalnya mengajarkan tentang sendi-sendi Islam. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Cek deh. Nah, silakan. Makanya ada kata umat tawahidah. Oke ya, udah ya. Al-Anbiya. Umat Trinitas nggak ada di kitabmu, Erben. Emang nggak? Kan udah aku bilang nggak ada kata Trinitas di Alkitab. Ya, umat tauhid ada di kitab kami. Loh, agama tauhid apa? Tuhan tauhid kan nggak ada kan? Tuhan kami ahad, satu. Berarti kamu nggak connect. Tadi kan dengarkan ya, dengarin ya. Dengarkan.
Trinitas Allah itu tahu. kan Kami ini umat berkaitan. tauhid, Dengar dulu bukan kalian. umat Trinitas. Dengarin Tuhan ya. kami itu ahad. Konsep Dengarin. ketuhanan kami itu bertauhid. Tapi Ahad kamu itu di Trinitas nggak ada. Satu. Ahad itu hari pertama itu, pertama. Iya, jadi pertama. kalau dengarin. Gini Erben ya. Dengar sekarang dulu, kan dengar dulu, komparasi dengar liarnya supaya gini. di kitab kamu nggak ada Trinitas. Dengarin ya, dengarkan ya. Jadi gini, Allah yang tauhid, setahu saya tidak ada di Quran. Ada beberapa muslim tanya, kalau kata tauhid seperti ini, saya juga belum baca cek bahasa Arabnya apakah betul tauhid. Di situ ya. Itu Umat tauhid itu. Iya, Itu sudah agama. jelas itu. Agama kan, bukan Allah Umat. kan. Umat Kami ini yang umat satu. tauhid. Ya Umat Aduh. yang satu, umat yang bertauhid. Kenapa dikatakan umat itu Islam itu bertauhid? Karena diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya di ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Makanya dikatakan ajaran para nabi itu ajaran tauhid, kan mengajarkan satu Tuhan. Aku tiada mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Makanya dikatakan kami para nabi itu ajarannya tauhid, mengajarkan pada satu Tuhan yang sama, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya, jadi di Al-Quran itu jelas inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum ini kan Al-Anbiya 92 kan innalazim ummatukum. Iya, kami umat apa coba? Wahida tahu, bukan tauhid ini. Ini kalian ini. Iya kawan. Oke, anggaplah itu. Ya, umat Wahida tahu. tauhid. Umat tauhid kita umat Wahida tauhid tahu. teman-teman. Ya, bukan Ini umat Trinitas. Aduh. Bukan tauhid ini. Bukan Allah yang tauhid kayak gini. Saudara Erben kamu ditertawakan. Ya nggak apa-apa, tapi kalian kan nggak bisa bodohi saya dengan Karena Erben kena ya. Erben kena ya. Apa kena? Lihat Wahida tahu. Ini Wahida tahu. Bukan tahu. Baca Al-Quran kalau udah nggak bisa jangan sosok baca. Oke ya. Wahida apaan kayak gitu, baca Al-Quran gak kayak gitu. Kami ini umat tauhid, Erben, kamu nggak bisa menyangkal itu, tapi kamu coba mana dong umat Tritunggal dong, umat Tritunggal dong. Nggak ada, kasihan banget, nggak ada. Ayo dong umat Tritunggal dong, ayo dong. Umat Tritunggal. Satu itu wahid. Nah itu. Oke. Umat yang satu. Iya umat kan. Jadi berarti kan Allah yang tauhid mana? Allah yang tauhid mana? Allah kami ahad. Apa sih? Allah yang jangan dulu ini, jangan dulu ke Allah yang tauhid, jangan dulu gitu. Ada artinya kan. Allah yang Tritunggal mana? Allah lu yang Tritunggal. Allah kami ahad. Dengarkan. Coba, lu sebagai umat terdahulu dan lebih dulu daripada kami, umat yang Tritunggal mana? Kok jadi 3 orang sih? Dengarin Dan ya. Saya terlucunya Dengarin Erben ya. ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu terkonsep gitu kan. Itu Dengarin konsep ya. tauhid dengan konsep Tritunggal. Dia mau meminta Tuhan kita terkonsep seperti Tuhan dia. Enggak Bukan. bisa, Tuhan kami itu Dengarin tidak terkonsep. ya. Tapi dia berdasarkan pengakuannya dia tuh ahad dan kami adalah umat tauhid. Dan kamu tanya di mana kata tauhid? Ada. Kami ini adalah umat yang bertauhid dengan mengahadkan Tuhan, mengesahkan Tuhan bahwa satu-satunya Tuhan, tidak ada satu dalam 3 atau apapun segala macam. Oke. Jadi kami itu begitu. Nah kalian satu-satu ya, saya sama ada mirip di Pak ya. kitabmu. Kemudian juga siapa Yesus juga nggak jelas, pereklerosis lah, yang inilah, satu lagi katanya membatasi diri lah, kemudian menjadi firman, menjadi manusia lah, kemudian satu lagi itu apa tuh ya, membatasi diri menjadi firman. Apa tuh Yesus nggak jelas banget tuh 3 itu, mengosongkan diri. Apa itu 3-3-nya tuh? Coba kalian jelasin tuh yang 3 itu. Kalau kami jelas, Tuhan kami ahad, konsep Tuhan kami tauhid, dan kami umat tauhid. Thank you. Oke, jadi dari apa yang kalian jelaskan, kalian umat yang satu tauhid, tapi bukan Allah yang tauhid ya. Kan Allah kami ahad, gimana bukan, sih? di situ unik aku cobain dong sama Erben dong unik. Oke, lanjut. Bentar ya. Jadi kata Trinitas sampai dunia runtuh tidak ditemukan di dalam Alkitab istilah itu. Ya udah kelar perkara. Ya, tetapi makna Trinitas itu sangat jelas. Wah, kalau main makna-maknaan kita bisa banyak. Gak perlu Tritunggal, Dase Tunggal gue bisa. Dengarin dulu dong.
kalian itu kok kapan kalian dewasa? Oh, kirain mau TikTok ya. Udah ya coba. Enggak gitu juga lah. Jadi bukan adu mulut di sini. Jangan nangis Iya, lah. iya, iya. Aduh, kalau kayak gitu-gitu jangan. Ya Aku udah itu lanjut Erben, udah- lanjut nanti aku Oke juga ya. ngomong jangan potong ya. Jadi gini, jangan framing-framing juga. Kalau di framing yang dipotong lah. Artinya supaya diskusinya diskusi yang bagus. Ya, kalian tanya aja deh. Aku malas tanya-tanya kalian. Ya udah aku nanya sekarang, aku nanya. Iya. Tadi soal manuskrip udah, soal apa? Hmm. Soal tadi apa? Soal tauhid dan Soal ritual babi mana juga yang dibahas ada sama tertulis Erben. udah. Nah, sekarang aku mau Oh nanya. iya. Nama Bapak di perjanjian baru siapa? Gak ada. Nama Bapak Iya, di perjanjian baru itu tidak ada Betul. dituliskan nama Bapak. dituliskan. Iya, nggak ada ditulis nama Bapak. Ada Karena dituliskan. gini ya. Mungkin kalau kalian pengikut apa yang paham Yahweh kan mereka katakan bahwa Yahweh itu nama. Tapi kalau saya pribadi itu bukan nama seperti nama kamu, namamu si Calvin. Bukan, tetapi nama di situ adalah menunjukkan tentang kemahan Allah itu sendiri. Karena ketika Musa bertanya siapakah yang namamu, ya Tuhan itu ngomong aku adalah aku. Baru kalau saya tarik dengan filosofi teologi Yahudi, Allah itu kan tidak dibatasi oleh nama. Karena bagi filosofi Yahudi, sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang terbatas. Allah tidak terbatas. Maka siapa yang bisa memberikan nama kepadanya? Jadi ketika Musa membuat kata YHWH itu sebagai nama kepada Allah, tidak dipahami bahwa itu nama seperti nama kita, nama saya Erben, namamu Kores atau apa, bukan begitu. Tapi itu menunjukkan tentang kepenguasaan, keotoritasan. Itu menunjukkan tentang keagungan. Itu yang saya pahami. Jadi siapakah nama Allah Sang Pencipta? Saya tidak tahu. Aku kasih tahu sekarang. Iya. Tetapi kalau artinya nama dalam Tunjukin nama pengertian, Bapak Kores di dalam Bible. di mana ada nama Bapak? Ada. Banyak. Ba- Banyak. Nama di situ itu bukan nama seperti nama kita Ada. manusia. Nama Bapak kalian tuh ada. Iya, di PIB. Udah tunggu aku dulu dari- udah pernah ku apa itu ku baca. Makna nama di situ tidak dipahami seperti nama kita yang dibuat di KTP. Karena Allah kan nggak punya KTP, bro. Mana Gimana sih? dalilnya Iya, tapi tertulis Kores? dalam Biblos, tertulis itu. Iya, Perjanjian baru itu makanya menulis mana? itu. Makanya saya bilang penamaan makna nama di situ bukan berbicara nama seperti kita identitas KTP itu. Karena Allah itu maha. Saya sudah jelaskan tadi filosofi Yahudi. Sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang terbatas. Allah tidak terbatas. Tetapi Allah yang tak terbatas itu maka dibuat sebuah gelar keagungan yang dipandang sebagai nama. Itu YHWH. Itu yang saya yakini. Ya ini pun di kalangan Kristen ada berbeda pendapat. Saya termasuk orang yang pernah juga berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain. Yang khususnya pengagum YHWH itu. Itu ada itu yang di PB itu. Itulah namaku, bro. Aku belum pernah menyatakan namamu. Tapi itu kan ranah penafsiran, bro. Wah, tukang bohong. Ngomong ke Musa baru ke dia doang, tapi Hagar udah tahu duluan nama Tuhan. Itu kan Oke, lucu. penjelasannya gini ya. Peristiwa Hagar itu kan peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian Musa menuliskan dalam konteks Musa. Sama seperti sekarang. Kalau bro menulis sejarah Jakarta di zaman dahulu, pasti kau buat Jakarta. Tapi dulu kan nama Jakarta kan Batavia. Itu Enggak, Hagar konteksnya. tahu namanya Yahweh. Hagar bukan Berarti kan Israel loh, orang Arab itu. Hagar itu bukan orang Arab, dia orang Dia Mesir. nenek moyang orang Arab. Enggak, orang Mesir. Dengar dulu. Tadi kan saya baru kasih contoh sama kamu. Ketika saya menulis sejarah Jakarta di masa kini, maka saya akan tuliskan itu dengan nama Jakarta. Padahal sejarah yang saya tulis itu di zaman Batavia. Nih, Hagar udah tahu nama Tuhan nih sebelum Musa. Loh, udah dijelaskan bro, nggak usah berpolemik lah. Enggak berpolemik. Apa yang lu Iya. ceritakan itu menyangkal kenyataan yang ada. Kejadian 4. Berarti kamu nggak connect yang ku jelaskan bro, setelah apa, Calvin? Nih, Kejadian, tuh. iya, Salah. Kok Hagar sih? Hawa. Salah, Hawa. iya. Tuh. Hawa udah tahu dengan pertolongan Yahweh, katanya gitu dia bilang. Dengarkan, yang nulis ini siapa? Kitab Kejadian. Yosua. Yang nulis itu Musa, Kitab Kejadian. Musa meninggal dia. Loh, ya meninggal dia, tapi kan sudah ditulis.
Terus yang nulis bagian terakhirnya siapa? Loh, itu dilengkapi oleh Yosua. Itu dia Yosua berarti yang Iya, mengkoreksi semua catatan yang ada. enggak gitu juga. Orang Yahudi nggak pernah memiliki pemahaman seperti yang kau pahami. Tapi kalau pemahamanmu seperti itu, ya saya katakan selama menikmati kesalahan. Ya udah. Jadi saya jelaskan. Ini kitab Coba. Kejadian pasal 1 ini, yang 4. kau tunjukkan pasal 4 ini kan ditulis oleh Musa. Tapi kita tahu bahwa jarak Musa dengan kitab Kejadian ini kan sudah ratusan tahun. Dengan Abraham saja jaraknya sudah 400 tahun lebih. Jadi Musa menceritakan tentang peristiwa Adam dan Hawa yang berjumpa dengan Sang Pencipta memakai konteks nama seperti yang saya jelaskan tadi, kepenguasaan itu dengan konteks dia. Saya kasih gambarannya, saya menuliskan sejarah Jakarta pada zaman sekarang. Tapi berkisah itu pada zaman Batavia. Saya tidak menulis Batavia, tapi saya menulis itu Jakarta. Karena saya tulis di konteks sekarang. Seperti itu Musa juga ketika menulis itu di konteksnya Musa. Nah di situ bro. Nah terus sekarang Hawa tahu namanya Yahweh dari siapa berarti? Aduh, berarti saya harus jelaskan ketiga kali bro saya. Enggak, gue ngerti kalau Musa tahu karena pas zaman kitab dia dikasih tahu namanya. Nah kalau Hawanya gimana? Bukan. Kamu memelintir kata-kata saya. Lo kok memelintir? Enggak kayak seperti itu penjelasan saya. Jadi kalau kamu diskusi sama saya itu jangan kamu pelintir penjelasan. Musa taunya kapan? Pas dikasih tahu Yahweh kan? Dengarkan ya. Kami udah pernah bahas ini. Ibu Sofi ada satu materi mengatakan bahwa kata YHWH itu sudah ada di zaman sebelum Abraham juga. Ada di manuskrip. Jadi itu sebuah gelar keagungan kepada yang tertinggi. Berarti ini Kejadian 6 nomor 3 maksudnya apa? Waduh, berarti kalian udah dijelaskan. Iya, kalau misalnya ini kan berarti gini loh. Perhatiin Kejadian 6 nomor 3. Kejadian Keluaran salah. Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Iya. Berarti Abraham, Ishak dan Yakub ini nggak dapat nama Tuhan. Bro, makanya saya bilang nama Tuhan itu di dalam konteks Yahudi dan yang saya yakini bukan nama seperti kita punya nama ditaruh di KTP, tapi itu menunjuk kepada keagungan, kebesaran, keagungan Tuhan. Jadi itu memang nama itu kan menuju kebesaran dari pemilik nama tersebut kan? Iya, tetapi bukan nama seperti ini, seperti nama di KTP. Iya, berarti nama keagungan, kebesaran pemilik sang nama ini baru dikasih taunya kapan? Tidak pernah dia memberitahukan bahwa dia Yahweh. Aku Yahweh, nggak ada. Ya udah, aku apapun itu yang sebagai sang pemilik nama yang diagungkan itu kapan dikasih taunya? Iya, kepada Musa itu di Keluaran ini juga. Kenapa Hawa bisa tahu duluan? Berarti kamu nggak dengarkan penjelasan saya. Ini saya dengerin. Lu hanya bersembunyi di balik nama KTP. Bentar. Gue nggak peduli itu mau nama KTP apapun namanya, tapi orang-orang zaman Hawa dia udah tahu. Dengarin ya. Ini loh sebutan untuk yang sang pemilik nama gitu loh. Jadi gini, jangan berpolemik lah. Jadi nggak berpolemik, my brother. Dengarin ya. Dengarkan ya. Gini. Musa menuliskan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu peristiwa yang ratusan bahkan ribuan tahun sebelum di zaman Musa sendiri. Iya. Terus Musa menuliskan peristiwa itu memakai konteks Musa, di mana Musa waktu itu memperkenalkan kebesaran Allah itu sebagai YHWH. Walaupun itu bukan dalam pengertian nama seperti nama kita, bukan. Oke. Tetapi itu menunjukkan keagungan. Jadi Musa menuliskan peristiwa itu, kisah di dalam peristiwa yang terjadi itu, dia tuliskan dengan konteks bahwa Sang Yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan. Itu ya. Dengan kata lain, Hawa sebenarnya nggak tahu kan gitu? Saya kalau dikatakan tidak tahu, kita tidak bisa memastikan. Lo gimana? Berarti lo berdiri di mana nih? Kok nggak kokoh pendirian lo? Dengar dulu ya. Coba. Karena gini, karena saya tidak pernah menemukan tulisan Hawa sendiri. Saya menemukan tulisan Musa tentang Hawa. Awas, hati-hati lo kayak Romualdo, ntar Hawa fiktif lagi. Bukan, saya yakui bahwa itu ada.
Tetapi tulisan Hawa tentang pengenalannya kepada Tuhan, saya tidak pernah temukan. Emang zaman Adam sama Hawa udah mengenal budaya tulisan? Dengarkan dulu saya. Tadi lu udah titik tadi tuh. Belum. Tetapi siapa Hawa menulis tulisan Musa, maka saya memahami Hawa itu dalam konteks tulisan Musa. Oke. Itu yang harus kamu tahu. Oke, nah dalam konteks tulisan Musa, Hawa udah tahu nama kebesaran Tuhan atau belum menurut lu? Musa memperkenalkan Hawa itu sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Cakep, berarti Hawa sudah tahu mengenal Tuhan. Iya, Hawa sudah tahu dan mengenal. Ya dia mengenal Tuhan lah. Cakep, mengenal Tuhan. Maka ketika Tuhan bilang dia belum memperkenalkan dirinya, berarti Tuhan. Dengarkan, kau jangan potong dong ayat ini. Tetapi dengan namaku. Jadi itu ya. Dengan namaku. Jadi belum pernah. Kalau di dalam, kalau di ini di kejadian 4 nomor 1 ini emang dengan apa ini? Ini dalam Ibraninya apa emang ini? YHWH kan kalau itu dia my brethren. Berarti kamu nggak nanggap tadi yang dijelaskan. Oke, gua nangkap sebenarnya. Di sini gue ingin membenarkan lo Erben, karena nama Tuhan itu bukan Yahweh, gua sepakat. Nama Tuhan itu dijelaskan dalam perjanjian baru. Sebentar ya. Makanya gua dengarin ya. Gua menyerahkan diri gua untuk dibawa sama lu ke sini dulu. Di dalam yang saya pelajari bahwa Sang Pencipta itu tidak dibatasi oleh sebuah nama. Tetapi di dalam catatan Musa, Allah yang tak terjangkau, Allah yang tak terbatas ini, dia memperkenalkan dia sebagai YHWH. Tetapi enggak, YHWH itu nama kebesaran. Nama aslinya nanti ditunjukkan di perjanjian baru. Waduh, ini bro ini aneh-aneh. Enggak percaya. Yohanes 17 nomor 11 loh. Apa coba tunjukkan? Engkau telah memberikan namamu kepadaku. Itu kan, itu loh. Jadi itu bukan berbicara nama seperti yang kita pahami. Iya. Itu Yesus udah dikasih nama Tuhan. Loh, saya udah jelaskan tadi sama. Ini lo nggak percaya, ini lo. Yang pasti kan nama itu kan bukan Allah, bro. Itu yang harus catatan ya. Itu sepakat gua. Ini akan gua kasih tahu namanya siapa. Nih kan nih, lihat nih. Yohanes 17 nomor 11 ya. Yohanes 17. Nah, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Udah dikasih kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 11 ya? Ya. Oke. Nama. Jadi Musa dan Hawa salah di sini mereka. Jadi di sini gini ya. Itu berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan. Ya harusnya ditulisnya kekuasaanmu dong, bukan namamu. Loh, berarti makanya saya bilang ini saya lagi baca buku di LAI. Artinya itu berbicara dengan nama kekuasaan itu. Iya, nama kekuasaannya udah dikasihkan. Nah, sekarang biar izinkan Penatua menjelaskan kepada Brethren Erben. Nah, namanya siapa sih sebenarnya? Nah, di sini kita akan melihat dulu jejak-jejaknya. Pertama kita lihat di sini. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi mengenal engkau ya, engkau. Nah, dan di sini nanti kemudian diperkuat perkataan Yesus ini oleh Saulus di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa. Jadi satu-satunya ilah itu adalah si Bapa ini, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kamu salah baca itu. Satu Allah saja. Iya, siap. Satu Allah ya, satu Allah. Satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Bapa ini yang adalah julukan, Allah juga adalah julukan, Yahweh juga adalah julukan, nanti menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bukan, yang menyatakan dirinya itu firman-Nya. Iya, ya gini dia. Jadi turun 2 kali Tuhan itu. Pertama firman-Nya dulu, kemudian Bapa itu sendiri turun nanti. Di mana? Ini dia. Kemudian ketika langsung kita lihat di 1 Korintus 4 nomor 15. Ketika kita udah tahu hanya ada satu Bapa, di sini ini dikatakan lagi, Bapa ini lalu menyatakan dirinya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa.
karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, ini Bapak ini siapa nih? Telah menyatakan dirinya, tapi dalam wujud siapa? Dalam rupa siapa? Oke, saya harap jangan Kita bisa lihat di 1 Korintus 1 nomor 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Jadi nama Bapak adalah Paulus. Selamat datang. Oke, saya harus klarifikasi ya. Saya harus. Oh, klarifikasi apa lagi? Sebentar. Tolong diskusinya yang beradab dong. Jadi gini gua ngomong jangan dipotong tadi itu sebenarnya. Bukan. Gini. Gua nggak apa-apa gitu, Ben. Jadi gini cara mengimani perjanjian baru itu begini. Kenapa kalian suka memframing? Menurut saya itu bukan kualitas Islam yang saya tahu, tapi kalau Islam agak berbeda memang kayak gini. Jadi gini. Paulus itu adalah Bapa dalam konteks di situ adalah Bapa rohani bagi. Wes gak bisa, Bapa itu cuma satu. Bentar ya. Gak boleh, Erben, gak boleh. Lihat jadi ini udah dikunci di sini, udah dikunci. Kau diam dulu dong. Ini hanya diam bagi kita dong. Hanya ada satu alasan aja yaitu Bapak. Kamu dari tadi dilembutin nggak ngerti. Dengarin ya. Tadi lu motong-motong gua. Bukan. Kan gini, kamu kan dari tadi kan apa? Memframing. Saya harus luruskan, berikan waktu. Dengarin ya. Nah, sama apa tadi tuh? Matius Allah 23 lihat. Sebagai Bapa hanya satu. Yaitulah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Paulus juga adalah sebagai Bapa, tetapi bukan sebagai Allah. Tetapi di situ sebagai Bapa apa? Sebagai Bapa rohani, sebagai Bapa pengajar. Selain mana juga, dalilnya ada Bapa rohani, Bapa pengajar? Dengar. Penggunaan kata Bapa itu luas. By data. Mana Bapak rohani? Paulus Bapak rohani mana? Lihat ini Matius 23 nomor 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Lihat ini. Dengarin. Sebentar, Kres. Bentar ya. Si Erben kan dari tadi ngomong data-data. Nah, sekarang Bapak rohani Paulus mana ayatnya? Mana? Iya benar, peta. Coba. Mana? Datamu yang tadi itu biar kita baca secara utuh. Nah, ini Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Maka Saulus itu adalah Bapa yang benar, Bapa yang mengutus Yesus. Bentar. Yang tadi di Korintus tadi itu coba kita baca. Baca utuh. Saya minta dibaca utuh supaya diskusinya bagus. Nih. 1 Korintus berapa tadi? Utuh gimana? Satu perikop atau satu Korintus dalilnya utuh. Anjing panjang banget. Mana? Ini. Coba 1 Korintus 8. Oke, saya harus baca semua ya. Silahkan gitu. Iya, silahkan. Udah dikunci sama Yesus di Matius 23 nomor 9. Jangan kamu memanggil orang-orang yang lain Bapak, kan hanya ada Bapak satu. Oke. Siapa itu Bapak yang menyatakan dirinya dalam 1 Korintus 4 nomor 19. Di sini dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Cakep. Bapa di situ artinya sumber ya. Jadi Bapa sebagai Allah hanya satu. Ya. Oke, itu Bapa di surga. Sekarang tadi yang Paulus tadi, yang kamu bilang Paulus sebagai Bapa di mana? 1 Korintus 4 nomor 15. 1 Korintus 4 nomor 15. Oke, kita baca ya secara utuh ya. Boleh. Perhatikan. Jadi kalau kalian orang yang cerdik membaca, maka kalian sebenarnya nggak perlu diajari ke anak TK, lihat ya. Itulah kenapa gue mendapatkan hikmah, mendapatkan. Dengarin, saya baca ya. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, perhatikan ya. Iya. Pendidik guru dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Perhatikan ya. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, perhatikan ya, aku menasihatkan kamu. Siapa di sini Paulus? Kaitan dengan ayat 15. Bapak yang di sorga, selamat datang di kebenaran. Dengarin ya, saya di sekolah memanggil waktu SMP, memanggil guru itu sebagai bapak saya. Kebetulan enggak, Pak. Dengarin. Beda, Pak. Ini Bapak enggak pakai kai. Saya kan. Enggak bisa, enggak boleh itu. Saya itu juga, sesat kalau kayak gitu, sesat itu. Iya, saya juga dipanggil kadang Bapak katanya. Berarti lu melanggar juga, ini, berarti lu melanggar Matius 23 nomor 9. Gini, sebentar. Nih, jadi ini lihat ya, ini. Woi, jangan kabur lu. Ini lihat Matius 23 nomor 9. Lihat ayat 15 dulu, ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik,
Jadi Ya. di sini konteksnya Paulus sebagai bapa. Kalau nanti mau dicek Bapak lagi oleh apa? Gue tanya Bapak oleh apa? karena dia memberitakan Injil. Bapak oleh Injil yang diberitakan. Nah sekarang kita lihat di Iya. Injil ada yang berkata begini. Injil Matius kita lihat. Enggak. Saya pikir 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun sebentar. Bapak di bumi ini. Selamat datang di kebenaran. Coba baca semuanya ya. Baca semuanya. Matius berapa? Matius 23 nomor 9. Baca mulai 1. Baca. Mau dari 0,3 juga boleh. Oke, nggak apa-apa. Sesudah itu naiklah Yesus dalam perahu. Yang tertawa ini menurut saya ini nggak dewasa apanya cara berpikirnya. Nah ini lihat ini. Lu yang nggak dewasa. Loh, aku kan udah jelaskan. Iya Bang Eben, maaf ya, maaf kami ya. Ya. Maaf ya Bang Eben. Sesudah Coba itu lanjut lagi naiklah coba Yesus dari 1. dalam Coba perahu. Perhatikannya. Matius 9 ayat. Matius 23. Oh 23. Oke. Mulai ayat 1 Ini di layar ada padahal. Kecil. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Perhatikan ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya mirip ini orang yang suka pamer ya. Mereka sudah duduk di tempat terhormat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Perhatikan. Dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu. Dan semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun siapapun bapa di bumi ini. Haleluya. Hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Haleluya. Perhatikan ya. Jangan pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya ini yang keluar dari Paulus, yaitu si Mesias. Perhatikan itu. Ya. Jadi konteks yang harus diperhatikan di sini. Memang Bapa Allah hanya satu, yaitu Bapa di surga. Itu dia. Tetapi kalau Bapa dalam bentuk pengajar, Bapa dalam bentuk manusia, itu nggak bisa dipisahkan. Banyak. Keilahian dan kemanusiaan Paulus nggak bisa dipisahkan. Nggak terpisah itu. Selalu menyatu. Kalau begitu cara belajarnya, saya katakan itu cara belajar setan. Kok setan? Iya, nggak apa-apa. Yesus punya dua natur, begitu juga Bapa punya dua natur. Oke ya. Jadi bukan begitu, makanya kita harus lihat konteksnya. Iya. Memang betul. Cuma kan keilahiannya tidak terpisah dengan kemanusiaannya. Bukan. Konteksnya harus dilihat. Jadi belajar Alkitab itu tidak seperti belajar Quran. Belum memutilasi Tuhan kalau gitu. Nggak bisa. Dua natur dalam satu badan. Enggak seperti itu. Saya sekarang. Enggak seperti itu. Lu menyangkal dua natur. Bukan, enggak ada seperti itu ya. Enggak ada seperti apa. Jadi kalau dalam kemanusiaannya dia berbicara dalam wujud manusia Bapak ini, dalam wujud Paulus yang kita kenal. Cuma nanti kalau dia udah naik ke langit dia menjadi ilah lagi, dia menjadi Bapak lagi. Karena itu Yesus berdua duduknya dengan Yesus, si Paulus ini. Itulah kenapa pembatalan Torah itu hanya berani dinyatakan oleh siapa? Oleh Paulus. Karena Paulus lah Bapak itu sendiri. Oke, sekarang selamat datang di kebenaran. Aku menguatkan dong, boleh nggak? Sebentar. Loh, kata Kores itu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Karena nanti Paulus duduk di samping kanan itu sama Yesus. Kan yang diberikan cuma 12 murid. Nah, Paulus itu juga menghakimi malaikat loh. Siapa juga Paulus menghakimi malaikat. Paulus yang paling mengerti Yesus. Oke, sebentar ya, saya luruskan dulu ini ya. Enggak lu malah menyesatkan kekristenan lu malah menyesatkan kekristenan. Sekarang saya baca buku terjemahan LAI ya dari pedoman penafsiran ini Injil Matius halaman 706. Apa sih tafsir itu manusia enggak dapat Roh Kudus. Wes sola scriptura lah. Sebentar. Yang kamu baca di sini kan dari LAI juga, Bro. Ya, tapi bukan tafsiran, ini langsung dalilnya ini. Yesus yang ngomong tintanya merah. Ya. Ini ada pedoman yang diberikan oleh itu LAI. Tafsir manusia bukan. Itu menyesatkan. Aku bisa menjelaskan enggak?
Enggak menjelaskannya sesuai Biblos lah. Iya, ini aku baca dari LAI bukunya. Nah, lu baca terjemahan tafsirannya nggak boleh itu. Enggak, ini bukunya, lihat ya. Nggak mau. Pedoman. Jadi lu harus bawa dalil yang kurang menyatakan bahwa dari Paulus aku bukan jelaskan bapak. dong, aku jelaskan, jangan kurang ajar. Udah Kores biarin Dengarin. lah, Kores. Wah, tafsiran nggak boleh. Di sini dituliskan ya, dikatakan begini. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Pernyataan ini tidak bermaksud melarang orang memanggil bapa kepada ayah kandungnya sendiri. Yang dimaksud di sini mengenai memakai kata sebutan Gak nyambung bapa itu RB sebagai sapaan untuk guru-guru agama terkemuka. Perhatikan ya. Itu yang nafsir siapa? Dengar Petrus dulu ya. Itu yang nafsir. Bentar. Saya selesai. kurang ajar Sebentar. ini. Sebentar, saya selesaikan. Data-data Bukan. Coba. Ini bukunya. Coba sok. Ya, Erben silakan diselesaikan. Saya selesaikan ya. Saya sebutkan bukunya Injil Matius edisi kedua yang diterbitkan oleh LAI dengan judul Pedoman Penafsiran untuk Menerjemahkan Alkitab dan Menafsirkan juga. Dituliskan mereka begini. Ya. Jadi ini saya pegang halaman 706. Ya, itu gua kira yang menerbitkan Petrus, ternyata LAI. Kalian ini apakah agama kalian seperti ini? Lah kita kan sedang dalam Biblos, kita kan berarti hanya soal skrip. Tidak menggunakan penafsir-penafsiran. Keselamatan itu hanya datang dari Yesus saja, nggak usah pakai tafsir-tafsir. Amin. Kalau itu amin ya. Amin kan? Sebentar. Pak Erben mau bilang apa itu? Sebentar. Bapak itu ada di bumi. Sebentar, saya jelaskan. Sebentar. Pernyataan ini tidak bermaksud melarang orang memanggil bapa kepada ayah kandungnya. Itu yang ngomong siapa? Petrus, yang Barnabas, siapa yang ngomong? Sini, dengarkan ya. Yang dimaksudkan di sini mengenai memakai kata sebutan bapa sebagai sapaan untuk guru-guru agama terkemuka sebagaimana biasa di kalangan Yahudi. Kenapa? Seorang anggota jemaat Kristen tidak boleh menganggap dirinya lebih penting dari orang yang lain. Tolong di-mute dong. Ini siapa ya? Tolong di-mute dong. Saling menghargai. Karena kita bahas Alkitab. Namun orang Kristen juga tidak boleh menunjukkan penghormatan berlebihan kepada orang lain. Oleh karena dalam jemaat Kristen semua orang berstatus sama di hadapan Allah. Betul. Hanya Allah yang lebih segalanya dari setiap orang. Amin. Jadi ayat ini tidak ada hubungannya dengan masalah menghormati orang lain yang lebih tua atau dianggap lebih dalam hal tertentu pada beberapa masyarakat. Ada terjemahan yang memberi catatan kaki terhadap penggunaan kata bapa dengan keterangan sebagai tanda kehormatan. Siap, kita amin. Dapat juga menerjemahkan ayat ini menjadi misalnya dikatakan begini. Jangan pula kamu memanggil seorang pun di dunia ini dengan panggilan kehormatan Bapa, karena yang layak menerima panggilan seperti itu hanyalah Bapamu di surga. Oke? Yang sudah menyatakan dirinya. Amin. Oke ya. Jadi Paulus ya, itu. Gue jelasin lagi ya sekarang ya. Bentar, kamu nggak punya menjelaskan dong karena ini. Loh, gue enggak boleh. Dalilnya keluar ini. Sebentar ya. Jadi saya hanya meluruskan kesalahan kalian. Ini Erben ini Protestan atau apa sih kok pakai tafsir? Loh, sekarang kan begini, bro. Kan yang dibahas Alkitab. Nanti kalau pakai tafsir lu Saudara Erben, coba saudara jelaskan Yohanes 8 nomor 44. Yohanes berapa? Yohanes 8:44. Korelasinya dengan yang tadi, coba. Yohanes 8 nomor 44. Yohanes 8. Oke, saya baca ya. Ya, kok ada Bapa selain Bapa yang di surga? Loh, perhatikan Yohanes 8 nomor 44. 8:44. Ya kalau kayak gini kan enak. Oke, iblislah yang menjadi bapamu. Perhatikan ya. Berarti ada Bapak dong selain daripada Bapak yang di surga. Dengarkan ya. Jadi gini, makanya saya bilang kata Bapa di sini penggunaannya banyak. Ya iblis itu Bapa kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup kurang ajar. Hidup amoral. Itu jelas. Makanya jadi gini, kalau kalian membaca Alkitab itu, baca secara utuh, lihat ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, jadi iblis ada Bapak.
Iblis itu bapak segala pendusta. Kamu juga bapak kok. Bapak siapa? Bapaknya anak-anakmu. Bapak murid-muridmu bisa. Sekarang Gurunda sama iblis mana yang di bumi? Loh. Iblis juga kan di bumi kan ada kan? Mana ada iblis di bumi? Bahkan dikatakan apa itu iblis itu ya? Iblis bisa disadarkan. Ini nubuatan ini. Mana ini nubuatan? tertuju kepada satu umat ini. Enggak nubuatan ini. Ini antara Islam dan Kristen. Sebentar. Kalau ini nubuatan yang bagi orang yang tak memahami. Perhatikan di sini, langsung kok disebutkan Yesus kepada orang yang menjadi temannya berbicara atau lawan bicaranya di sini. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Oke ya. Satu-satunya manusia yang mengaku bapak siapa? Loh. Paulus. Dengar dulu, bukan begitu cara belajar Alkitab. Jadi dengarkan ya. Kitab Injil ini Yohanes 4:8-84. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang lawan berbicaranya langsung loh. Yohanes 8 ini. Untuk mengingatkan? Enggak, bukan mengingatkan. Itu bicara langsung tatap muka loh. Iya, itu berbicara tatap muka langsung. Jadi Yesus ngomong langsung kepada lawan bicaranya itu. Iblis yang menjadi bapamu. Jadi kalau kalian cara belajarnya seperti itu ya selamat menikmati kekeliruan. Emang kenapa sih kalau Tuhan turun menjadi manusia? Emang kenapa? Enggak ada Tuhan turun jadi manusia. Yesus aja bisa, kok Bapak nggak bisa gitu. Firman-Nya aja bisa, kok Bapaknya nggak bisa. Loh, sekarang begini ya, sebentar. Lihat Yohanes 8, kalau dilihat ini perikopnya ya, dikatakan justru nanti 21 Yesus bukan dari dunia ini. Dikatakan di sini. Ini berbicara Bapak juga bukan. Ayat 17, 18, 19-nya Yesus dan Bapa adalah dua. Enggak ada dikatakan, aku ada Bapa adalah satu kok. Ada. Enggak. Baca. Saya dengarkan ya. Saya sudah membahas hal ini dengan bagus. Kata satu di situ bukan dalam satu wujud, tapi di situ satu dalam hal karya, satu dalam sifat. Contoh, aku dan Juma satu. Satu apa kita? Satu bangsa. Aku dan Juma satu jum. Jadi kata satu itu tidak langsung serta-merta berbicara wujud. Jadi makanya kalian harus banyak belajar. Berarti Bapak dengan Yesus itu satu apa? Di dalam teks itu, aku dan Bapa satu itu berbicara satu sifat. Sifatnya apa? Yesus memiliki sifat ilahi dan Allah memiliki sifat ilahi. Baru juga yang mana sifat ilahinya Yesus? Oke, saya bisa presentasi, kalian mau dengarkan? Ya, tunjukkan aja. Yang mana sifat ilahinya? Sifat ilahi Yesus ngomong, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sifat ilahi, dari mana Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Lah, karena dia kan tahu bahwa dia adalah firman. Dia tahu. Kalau itu alasannya kenapa Yesus tidak tahu kapan kiamat? Karena Bapa belum memberitahukan kepadanya dan belum. Berarti Yesus dan Bapa tidak satu. Udah. Dengarkan ya. Karena gini, dengarkan. Jadi Yesus ini kan di dalam kehadirannya kan dia kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus kan tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Dan dia berkarya atas apa yang Bapa kehendaki. Maka Yesus katakan kan, makanan, dengar dulu. Jadi gini, makanya di sini bro, orang Kristen itu kan selalu melihat Yesus itu ada yang namanya dua natur Kristus itu. Bisa dibedakan. Tadi gugur ya, tidak ada ya. Bentar dulu, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu yang harus kalian pahami, supaya jangan lari kemana-mana. Saya mau tuntaskan dulu ya. Yohanes pasal 8, ya, Yohanes pasal 8 di sini, ini berbicara Yesus langsung kepada orang-orang yang ada di hadapannya, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Ahli-ahli Taurat itu bapaknya Paulus. Bukan, ahli-ahli Taurat itu. Oke, saya sudah pernah jelaskan ini sama Slayer. Pada saat zaman Yesus, Paulus itu belum sebagai seorang ahli Taurat. Karena Paulus itu belum cukup sebagai seorang ahli Taurat. Menurut Billy, yang Yahudi, saya tanya kemarin, seorang ahli Taurat itu disebut usia 40 tahun. Pada saat itu, Paulus belum ada usia 40 tahun. Karena Paulus lebih muda daripada Yesus. Jadi usianya belum memenuhi hukum Taurat. Contoh gini ya, anaknya geng motor, bapaknya pendeta. Enggak perlu anaknya bapaknya menjadi geng motor untuk mempunyai anak geng motor. Itulah itu kan harapanmu. Tetapi kan yang kita bahas tidak seperti itu.
Bapak kan yang melahirkan, bukan yang meluluskan. Jadi gini, cara belajar kalian itu selalu saya sebutkan itu cara belajar iblis. Iblis kayak gitu belajar. Iblis apa sih? Ya iblis itu suka Paulus itu memotong ngaku sebagai rasul dari sejak dalam kandungan ibunya lu. Gimana dia mengaku sebagai rasul dalam kandungan ibunya, coba. Dia dipilih, ya kan? Oke, dipilih. Bangsa Yahudi itu kan sudah dipilih sejak zaman Abraham. Loh, makanya berarti bangsa Yahudi semuanya rasul gitu? Bukan. Jadi rasul makanya dipilih, dipanggil, kan ada diutus, kan ada berapa. Jadi makanya Paulus itu utusan ayatnya tunjukkan aja. Bapak tunjukkan juga aja, tunjukkan. Gitu loh. Banyak namanya juga Tuhan bisa apa aja. Jadi gini. Kalau kalian cara belajarnya seperti itu, saya katakan kalian mirip dengan iblis. Loh kok iblis? Kok kita dikatain iblis? Mirip kayak gitu. Jangan menyebut siapapun di bumi ini dengan sebutan Bapak. Karena di 1 Korintus itu Bapak akan menyatakan dirinya. Oke, itu Paulus ngaku Bapak. Nah, itu dia Guru. Dengarkan ya, konteksnya di situ disampaikan kepada ahli Taurat. Ahli Taurat itu nggak boleh dipanggil sebagai Bapak karena tidak layak. Kan tadi dikatakan mereka hidup di situ bagaimana? Iya, kalau misalnya jadi gini. Ini Paulus itu jahat dia sebagai Bapak yang jahat. Cuma kalau ke yang bukan Yahudi kan dia adalah Bapak yang baik, Bapak yang mengutus Yesus kepada manusia. Dengarkan ya. Jadi Paulus itu mengorbankan Yesus agar bisa ditebus dosa-dosanya manusia. Sebentar. Paulus tidak ikut di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Paulus sumber kehidupan. Paulus adalah Bapak. Enggak, salah kalian. 1 Korintus 4 nomor 15. Aku telah menjadi Bapakmu oleh Injil. Jadi gini, kalau kalian kutip ayat itu lepas dari konteks, kalian persis dengan iblis. Gimana mau lepas dari konteks? Paulus sudah ngomong oleh Injil, oleh Injil dia jadi Bapak. Iya, konteksnya di oleh situ berita baik dia menjadi Bapak. Konteksnya 1 Korintus 4 nomor 15 konteksnya sampai nomor 16. Di situ dia sebagai seorang pengajar. Gak bisa, dia seorang pengajar. Nomor 9, jangan ada yang manggil Bapak di bumi ini. Dia di situ konteksnya sebagai seorang pengajar. Meskipun kamu ada 10.000 guru di dalam Kristus Yesus, tetapi akulah Paulus yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Bapakmu itu Tuhanmu. Dengarkan ya. Jadi silakan. Bapakku sebagai Allah Sang Pencipta itulah aku yang menjadi di sorga. Bapakmu, menjadi Tuhanmu. Tetapi Bapa sebagai guru bagi saya Paulus. Karena menurut saya Paulus lebih layak jadi teladan setelah bertobat daripada baginda Muhammad. Lo mendiskreditkan Bapaknya Yesus berarti. Enggak. Lah, jadi di situ makanya saya bilang saya juga dipanggil Bapa juga kok. Pada mulanya firman bersama Allah. Allah ini siapa? Bapak. Bapak siapa? 1 Korintus 4 nomor 15. Paulus. Ya. Yesus dan Paulus telah bersama-sama dari awal. Nanti kalau kamu pergi ke budaya kayak gereja, Bapak itu pendeta juga Bapak, katanya juga ada. Ya, jadi, itu mah sesat namanya. Udah dibilang nggak boleh manggil Bapak di bumi ini. Dengarkan ya. Makanya gini, kalian itu para saudara-saudara Muslim harus memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Memahami kata dalam konteks. Dengar. Ya. Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yaitu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Iya, nah, dengan Yohanes 1 Korintus 4 15 16, Paulus menyangkal Bapa juga menyangkal Yesus karena dia mengaku Bapa dan juga dia mengaku sebagai Kristus. Baca semua ya. Coba baca semua. Coba tunjukkan dong 1 Korintus 4. Silakan aja Anda baca. Kita lihat nanti ya. 1 Korintus. Gurunda berapa? 1 Korintus 4. Yohanes 2 nomor 22 jelas itu. Yohanes dia menyangkal Bapa, menyangkal Anak juga. Bukan, di mana Paulus tadi? Paulus tadi di mana? Dia menyangkal Bapa. 1 Korintus 4 15 16. Silakan 1 Korintus 4. Iya, dia menganggap dirinya Kristus. Meskipun kamu ada 10.000 atau beribu-ribu guru di dalam Kristus Yesus, tetapi akulah Paulus yang dalam Kristus telah menjadi Bapakmu, menjadi Tuhanmu. 1 Korintus. Makanya sekarang 4. Kristen itu bentar, ya kiblatnya adalah Paulus. Oke, kita baca ya. 1 Korintus 4 nomor 1. 15-16. Kita mulai nomor 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah,
yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kok nggak di-share? Aku yang share kalau gitu ya. Iya. Oh, tadi lu katanya nggak bisa baca, jadi gue tutup. Bukan, karena kecil kali yang kau share tadi, aku baca di Alkitab. Artinya kan perlu juga teman-teman yang ada di media sosial. Ya udah nih gue kasih lagi. Sebentar, ini aku share aja. Ya udah. Ya. Karena perlu juga kalian dikasih belajar Alkitab gratis. Lu nggak mau bebal banget dibilangin Paulus bebal banget. Dengarkan, nanti kalian akan sadar sendiri kok. Sadar apa tuh dalilnya tulis nggak mau diimani. Oke. Yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dialah yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang menerima pujian dari Allah. Perhatikan ya, menerima pujian dari Allah. Jadi bukan Paulus mengaku dirinya Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diri juga sendiri, ngomong Allahku dan Allahmu, dan Apolos karena ngaku, kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang kau mempunyai tidak engkau terima. Dan jika engkau memandang menerima, mengapa engkau memegahkan diri? Oke, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja bagi kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, perhatikan ya, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Tuh, sebab berpendapat kami sendiri tuh. Berpendapat sendiri dia tuh. Enggak masalah. Ya karena tadi dia bapak unik. Enggak, nah itulah tadi yang kena di Yohanes 8 itu. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Bapakmu sebab telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat. Apabila ia berkata berdusta. Oke ya. Ia kami bodoh oleh karena Kristus. Perhatikan ya. Dikatakan dia kami bodoh oleh karena Kristus. Kenapa? Karena dia enggak orang, dia bodoh. Jadi gini. Berarti supaya kalian sedikit dengar dulu. Dengarkan ya. Jadi surat Korintus ini adalah tulisan Paulus, pengajaran Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di jemaat Korintus, termasuk berkaitan dengan dirinya, bahwa ada orang-orang tertentu di sana yang menganggap Paulus itu dengan hal-hal yang aneh-aneh, sehingga dia menulis hal itu. Di situ ya. Jadi kalau kalian tidak tahu latar belakangnya itu, maka kalian akan lucu, ya, sampai pada saat Korintus ini. Itu jemaat Korintus itu orang Yahudi atau apa? Jemaat Korintus itu ya orang-orang Korintus, ada orang Yahudinya, ada juga orang non. Karena kan jadi maksudnya satu tempat jemaat itu berkumpul orang berkulub dan yang tidak berkulub gitu. Sebentar, enggak lari dulu ke sana. Barang siapa menyangkal Paulus, maka dia menyangkal Yesus. Enggak ada di situ dikatakan kayak gitu. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Perhatikan ini, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama. Ini Bapak ini, Yesus itu ketika ditampar masih mengeluh. Kalau Bapak itu dia memberkati dia. Aduh, kalian ini, Tuhan ampunilah mereka ini. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak kasih. Anak-anak yang kukasihi, haleluya. Anak-anak apa di sini? Anak-anaknya Bapak lah, anak Allah, anak Paulus. Jadi kawan-kawan semua, Paulus di sini menjadi Bapa secara rohani, bukan Bapa sebagai Allah ya. Lu nggak boleh memisahkan kealahannya Paulus dan kemanusiaannya Paulus. Oke ya. Baru kalau lihat ya, bisa terpisah. Oke ya. Ini 1 Korintus, ini adalah tulisan Paulus yang sama. Cakep itu dia 1 Korintus 1. 1 Korintus 8 ayat 6 juga tulisan Paulus. Iya, jadi artinya gini. Bilang juga, bentar, Bapak itu mendeklarasikan diri dalam Paulus. Dengarkan ya. Kalau kalian memahami
bahwa tulisan Korintus 1 Korintus 4 dengan 1 Korintus 8 adalah tulisan Paulus, maka ini menegaskan Paulus sebagai bapa dalam hal sebagai seorang pendidik. Tetapi Allah sebagai bapa adalah dia sumber segala sesuatu. Karena ini tulisan Paulus yang sama. Kalian gini ya. Kalau kalian Yesaya 55 nomor 11, jangan lari Yesus kemana-mana. yang keluar dari mulut Paulus akan kembali dan melaksanakan tugasnya. Kalian ini kok kayak gini sih jadi manusia? Aku ya. Apa sih? Apakah kualitasnya orang Muslim seperti ini? Iya, kualitas apa, kami nggak boleh membenarkan kesesatan, Bang Erben. Itu kualitas kami. Yang sesat itu yang tidak pasti masuk surga loh, yang sesat. Emang ya, yang menyangkal Bapak kan? Lu menyangkal Paulus itu Bapak, masuk surga dijamin sama Yesus. Kekristenan lu. Buktikan lah. Iya. Benar. Paulus itu menyangkal Bapak karena dia nggak dengarkan. Kalau Paulus menyangkal Bapak, ini kalian baca, ini tulisan Paulus. Iya, lu menyangkal Paulus itu. Dengarkan ya kawan-kawannya. Kalian kalau membaca ini, tadi kalian kutip dari 1 Korintus 4. Iya. Padahal 1 Korintus 4 dengan 1 Korintus 8 itu adalah tulisan Paulus yang sama. Iya, itu tulisan Bapak sendiri itu. Dengarkan, nggak ada tulisan Bapak sendiri itu. Li gimana sih? Jadi gini ya. Hanya ada satu Bapak, yaitu yang dibenarkan oleh Injil. Siapa dia? Paulus. Oke. Jadi teman-teman. Dikatakan di nomor 16-nya itu, sebab itu aku menasihati kamu, Erben, turutilah teladanku, kata Paulus. Iya, memang teladan Paulus. Sebentar. Teladan Paulus itu lebih layak diikuti daripada baginda loh. Betul. Dengarkan, kenapa? Karena Paulus, karena dalam Paulus itu ada Bapak itu sendiri. Paulus setelah bertobat enggak pernah loh melakukan perbuatan yang menentang hukum. Khususnya karena Paulus itu Bapak sendiri. Justru Paulus itu menentang semua hukum Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Oke, yang mana ditentang Paulus? Oke, sekarang yang mana ditentang? Aku buktiin bahkan. Oke, yang mana? Satu-satu. Tadinya puas membunuh jasmani, setelahnya puas lagi membunuh rohani. Oke, sekarang oke. Lebih sadis lagi Paulus setelah menyesatkan. Oke, jangan sekarang fitnah. Sebentar bro. Sebentar. Fitnah, boleh ya? Hukum mana di dalam kitab Taurat yang ditentang oleh Paulus? Coba. Oke, dibatalin ada. Aku bahas tentang bahwa Paulus menentang ajaran Yesus juga ada. Boleh ya? Di mana? Ajaran mana yang ditentang? Semua ajaran Yesus dibantah oleh Paulus. Yang tertulis ada, Bang. Yang tertulis ada. Coba Matius jangan kau mengatakan barang siapa yang berkata kepada saudaranya jahil maka dia masuk neraka. Itu ada ayat berapa ya? Matius 2:14 ya, kalau nggak salah ya. Coba Matius 2:14. Kalian terlalu fokus sama firman menjadi manusia, cuma Bapak menjadi manusia kalian lupakan. Mana ada Bapak menjadi manusia? Matius 2:14 itu loh. Salah ayatnya itu bukan. Jangan kau mengatakan jangan berkata jahil, jangan berkata jahil kepada saudaramu itu loh. Iya. Itu ada itu ayat berapa itu? Lupa kita baca aja semuanya secara utuh. Bentar, ada. Tapi kalau kalian ini Matius berapa? Tunggu, sabar. Matius berapa? Bentar. Matius 23 nomor 9, hanya ada satu Bapa di bumi. Matius berapa? Matius yang itu loh, barang siapa yang mengatakan kafir maka dia akan dibawa ke ranah hukum. Barang siapa yang mengatakan saudaranya bodoh maka dia masuk neraka. Itu ada itu ayatnya itu di ajaran Yesus. Tuh ya, jangan kalian mengatakan saudara kalian kafir. Bentar, cari ayatnya, aku lupa. Nih bentar ini udah nih ayatnya nih. Dimana? Coba Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Ayat 22. Kita baca. Tetapi Yesus ini ajaran Yesus loh ya. Marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa terus yang apa berkata lagi? kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang jahil itu bahasa Arab loh ya. Terjemahan lama tuh diterjemahkan kata bodoh karena jahil dalam bahasa Arab memang artinya bodoh. Sekarang buka Galatia 3 ayat 1. Bahasa Arab itu bukan milik Islam karena bahasa Arab juga sudah digunakan oleh orang Kristen. Coba buka 1 Korintus 5 nomor 3. Oke, sebentar. Mana lagi Umi Rifa? Galatia 3:1.
Galatia Oke. 3:1. Kita Berarti nggak bahas karena- tentang kata bahasa Arabnya. Kita Ini bahas ya, bahwa lihat ya. Paulus itu bahkan melanggar ajaran Yesus. Oke, Bahwa dia perhatikan tuh ya. pantas masuk neraka jahanam Oke, karena oke. dia tidak mengikuti kata Yesus. Perhatikan Sebenarnya ya. Paulus bisa melanggar karena Galatia Paulus itu 3:1. bapak itu sendiri. Bentar. Gitu loh. Satu-satu kalian. Jangan Perhatikan ya. Ya, Setiap orang. Galatia 3:1. Oke. Terhadap saudaranya ya. Ya, saudaranya nggak boleh Oke. berkata bodoh. Coba buka Galatia. Galatia 3:1. Siapa yang wajib masuk neraka harus mati di neraka jahanam itu. Galatia. 3:1. Oke, kita baca. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tuh masuk neraka Apakah jahanam yang tuh mempesona rasain. kamu? Perhatikan ya. Silakan yang lain. Dengarkan ya. Tadi di dalam Matius itu, barang siapa mengatakan kepada saudaranya bodoh. Paulus mengatakan kepada orang Galatia. Oh, berarti bukan saudara-saudaranya gitu Galatia itu, budak-budaknya. Iya, makanya kau harus pahami kalimat. Berarti yang di Dari Galatia itu bukan kalimatnya saudara-saudaranya, aja. tetapi Galatia itu adalah budak-budaknya Paulus karena dia Oke. adalah bapak. Oke, Perhatikan lanjut. ya. Tidak dikatakan 1 Korintus 5 nomor 3. Oke, sudah ya. Jadi kalian kurang membaca. Nanti kalau kita mau bedah lagi di dalam Matius 23 tadi, sebenarnya konteksnya beda 1 lagi. Korintus 5 Ya, Oke, Paulus itu nggak 1 punya Korintus saudara. 5. Dia kan Oke. bapak. Nomor 3. nomor 3. Oke, apa di sini mau ditanya? Aduh. Jadi kalau di dalam 1 Korintus 14 nomor 25 diterangkan roh Allah ada di tengah-tengah kita. Kisah para Rasul 16 nomor 7, roh Yesus ada di tengah-tengah kita. 1 Korintus 5 nomor 3, roh Paulus ada di tengah-tengah kita. Oke, saya jelaskan ya. Roh Allah juga di dalam diri Paulus loh, Bang. Sebentar. Jadi sebentar ya. Paulus memang hebat. Oke, Dia juga dengarkan memang ya. sudah bapak ini. Dengarkan ya. Roh Allah juga loh, Bang. Jadi gini, Lihat dibilang bentar. nggak percaya Paulus itu adalah bapak itu. Nggak Hah? percaya mereka ini. Enggak apa-apa. Saya hanya menjelaskan. 1 Korintus 3 nomor 9 Sebentar. karena kami di sini Dengar, Paulus adalah sebentar. kawan sekerja Allah. Kalian tenang dong. Lihat ya, di sini Juma ini bisa membaca tapi tidak pintar membaca. Saya maklum. Lihat ya. Sebab sekalipun Keluar bela aja Tuhanmu ini Paulus. Sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani, bukan secara roh ya. Kalian bisa bedakan nggak secara rohani dengan roh? Beda. Kalian nggak mengerti rohani dengan roh. Dengarkan ya, saya jelaskan ya. Oke. Jadi gini, dengarkan. Beda. Oke. Terima kasih teman-teman Muslim. Perhatikanlah kualitas para debater Muslim. Kualitasnya seperti ini. Ya beginilah. Nah ini kualitasmu ini apa ini kau bawa ke sini berkhotbah roh dengan rohani. Memang begitu. Oke ya. Kami Jadi menentang penyesatan. sebentar ya. Saya mau jelaskan Ya. begini. Kami menentang penyesatan, itulah kualitas kami ya. Oke, nggak Ya, apa-apa. Saya sudah menyiapkan diriku hanya untuk menjelaskan. Jadi nggak usah. Sayangnya kamu tidak menjelaskan, Dengarkan ya. Erben. Kau Dengarkan ya. mengaburkan tuyul, tukang tahayul. Dengarkan ya. Ya saya ngakak aja dari tadi. Apa yang kau jelaskan? Nggak ada. Tetapi secara rohani, artinya secara spiritual, secara ikatan batin, secara yang bersifat roh aku gitu kan. seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman. Bersifat roh. Bukan bersifat roh. Jadi gini, roh dengan rohani itu sudah beda. Contoh ya. Roh itu apa? Roh itu apa? Saya kasih contoh ya. Enggak usah contoh. Roh itu apa? Roh itu prinsip hidup yang ada dalam diri. Nah, kalau rohani? Rohani itu bisa berbicara secara spirit, semangat. Nah, berarti jadi dia gini, bisa berbicara lintas benua berarti kan? Bukan. Jadi gini ya, ini kan tulisan. Ketika kita menulis surat kepada orang, walaupun aku tidak hadir, tapi aku menyertai atau aku selalu memberikan coba semangat. Bukti lu bisa kayak Paulus coba. Loh, saya sering kok menulis surat dulu waktu zaman surat. Menulis surat secara rohani hadir. Makanya gini ya. Nggak bisa kan cuma Paulus doang yang bapak jadi itu gini, yang bisa begitu. Saya kasih gambaran begini ya.
Ini yang Trinity ini nggak paham apa pula kok nggak paham. Oke, dengarin Coba ya. saya tanya Dengarin. kau, roh itu apa? Trinity. Oke. Tadi kau cuman menyala-nyalakan terus. Oke. Kasih ruang itu. Lanjut. Bentar ya, saya jelaskan. Jadi Lanjut, teguhkan dia. roh itu Enggak, prinsip ya. hidup. Bentar ya. Ya. Roh itu prinsip hidup, tetapi kalau rohani itu spiritual. Contoh, Berarti Roh Kudus bukan saya- Tuhan, prinsip itu saya ya, sekarang berarti. contoh, saya sekarang ada di Kota Medan. Tetapi semangat saya ada di kampung saya juga. Makanya Saudara saya Erben, makanya kalau saya kamu kasih baca, support. nggak usah Saya kasih terlalu jauh support kau sama mereka. berasumsi kayak gitu. Erben, Ya. terjemahan lama tahun 1954 itu tidak menuliskan rohani tapi roh. loh. Adapun aku ini ayo. sesungguhnya diriku sudah tiada Ayo, secara kamu. batin, secara Iya, daging, Tuhan. tetapi rohku hadir. Ayo kamu Mulai tewas. Cara kemanapun roh, Anda ketabrak. udah. Maklum Kita- kita, Le. Yaudah, aku udah jelaskan ya. Maklum Jadi kita, Le. secara rohani itu spirit, semangat. Itu yang Iya. ketawa-ketawa maju deh. Maklum Iya. kita, Le. Coba yang ketawa ini. Ya. Oke, Coba. silakan. Dialog dengan minggir saya. dulu. Ya. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Bang Eben minggir dulu. Lanjut. Itu Enggak, yang enggak, maju enggak. Teguh Aku aja, sama aku Bang aja. Duma. Oh iya ini Nema dalam Greek-nya Nema ini. Oh. Iya memang, Iya, terjemahan ini cakep banget Gurundaku. memang. Makanya dirubah. Nema itu. Memang Ya. kebiasaan mereka dirubah. Oke, sudah ya. Apa dirubahannya itu? Nih lihat Nenekmu nih. kiper. Kebiasaan buat Memang Nih, begitu. 1 Korintus Yang gitu 5 nomor buktinya. generasi yang Terjemahan nggak lama, terjemahan baru, apa-apaan kayak gitu. Nih. Nema. Bisa ngakak. Nema Kelemahan ti. nyembah manusia sih, ngakak aja terus. Noun. Kata benda. Itu secara apa itu? Singular. Pneumati kan? Pneumati kan? Nemati. Bukan pneuma kan? Ya Nema kan bentuk nominatifnya. Ini bentuk datif ini. Pneuma dengan pneumati udah beda. Ya beda tuh dalam bentuk kata bendanya. Ya udah, makanya kalian Pak Pneumati. Karimani Coba lawan. klik dulu dong. Apa artinya? Anda mau lari kemanapun. Mau lari jelas. kemana? Nyata Pneumanya itu apa tuh? Klik. Klik nih. klik pneumati, klik. Iya. Nah, dar. Klik dulu. Bersepeda mereka Mau apa kamu? Spirit itu apa? Ya spirit. Spirit kan bisa semangat toh. Bisa roh. Apa kamu? Ya roh lah. Apa? Gimana sih? Bohong kamu dibilang aku bapak nurut kalian ini. Lari lagi yuk. Udah jelas kok. Lari lagi ke Secara 1 Korintus 3 nomor 9 Spirit. yuk. Ayo Karena kita Paulus adalah kawan sekerja Allah. Jelas ya. Oke, udah jelas ya. Udah jelas Iya. ini spirit secara roh hadir itu si Paulus itu. Ya secara spirit itu semangat. Secara semangat berarti Yesus Roh Kudus juga itu semangat dong artinya Ya bukan Bir, Tuhan. makanya kan Gimana sih kamu? pneuma. Kamu ini gimana? Pneuma kamu dengan ini? pneumati kan udah beda, bro. Pneumati bentuk datif, bentuk objeknya. Nema Udah. nominatif. Erben Udah. mundur itu ada. Kalimat dia bentuknya ada yang nema. mau bantuin kamu Di tuh. pertengahan Iya. kalimat dia jadi nemati. Udah ya. Lanjut. Gimana Oke. sih Ini kalian orang ini? nih Adinda Gores. ngomong-ngomong Adinda dia Gores. maju malah takut. Adinda Gores. Di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus mati menebus dosa kutuk hukum Taurat, iya kan? Ya, Coba lihat dalam Galatia 2 nomor 19. Paulus juga mati karena hukum Taurat. Coba lihat. Jadi malu saya. Oke, oh iya benar ini sama saya jelaskan kan, ya. kan bilangin juga Yesus mati, Oke. Paulus mati berbarengan karena coba lihat, sama-sama coba lihat. Tuhan. Lebih- Sebab aku Enggak. telah mati oleh Galatia hukum 2 nomor Taurat. 19. Oke, coba kita saya Biar selamat share. datang di kebenaran. Saya yang share ya. Guru unda kami ini sakit. Sebentar. Kebenaran. Erben kalau mau belajar Bible sama saya aja jadi murid boleh. Sebentar. Gratis kok. Saya yang share ya. Iya boleh. Ya. Ntar gua Oke. stop sharing. Oh lu bisa. Ini siapa sih si Trinity Galatia ini? Giliran berapa? Erben ngomong dia ikut ngomong, giliran suruh maju. Galatia Udah, 2 nomor lanjut. 19. Ya udah. Mbak mati bareng-bareng tuh. Bapak dan Galatia. anak mati Trinity, kamu bersamaan. diam dulu. Cebo aja dulu air 1 sendok. Kamu nggak ada ilmu. Trinity, Oke. diam. Galatia berapa? Yang lain diam. Kamu yang Satu diam. tombak, Kamu ngapain satu dari tombak, tadi dua kayak Tuhan lalat? mati Erben. Berkualitas. Tuh, Tuhan Paulusmu tuh. Mati juga karena hukum Taurat tuh. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 19. Astagfirullahaladzim. Galatia 2 ayat 10. Assalamualaikum. Nomor 19. Oke. 19. Kita Ini bahas ya. Ferguson bukannya udah di ban, kenapa Ferguson ada di sini Kalau lagi? masuk sendiri nggak boleh kan? Ini Ikut banyak Penyembah Paulus. Gak boleh di sini Ferguson.
Nggak boleh dia. Dia Nggak boleh. Ferguson bukan boleh. Boleh dong, boleh dong. Oke, Nggak, perhatikan ya. Nggak boleh. Pak FIC, Jadi, Ferguson nggak di sini. Sebentar ya. Ayo teman-teman. Galatia 2 nomor itu. 19 silakan. Oke. Buang. Jadi saya ajar dulu. Saya ajar cuma bagaimana Ya, cara. silakan Anda melilit lidah Anda, silakan nggak apa-apa. Oke. Dengarkan ya. Aduh. Paulus Sekarang mati karena hukum. Dengar dulu. Mana. Sebentar ya. Sebentar. Ya, ayo. Kitab Galatia adalah tulisan Rasul Paulus. Pengakuan dia, iya. Oke, Pengakuan dia dengarin. sebagai Bilangin papa. Bapak itu menulis surat. Dengarin. Kalian kok jadi kayak gini ya? Lanjut, kualitas Ben. Kristennya? Kamu jadi Perhatikan. lelucon, Ben. Dengarkan. Ini siapa sih ini orang ini kalau mau maju Nggak maju. apa-apa. Ini adiknya si adiknya si seker-seker. Sebentar ya. Kualitas memang kan, gitunya. Gak apa-apa. Silakan Saya gini. Pertanyaannya gini. Ada pertanyaan. Apakah ketika Paulus menulis surat ini sudah mati dia? Tentu tidak. Ya dia udah bangkit lagi lah. Nah, itu Enggak. pengakuannya. Oke, perhatikan ya. Oke. Itu Perhatikan pengakuannya ya. dia mau mati, mau Perhatikan apa ya. terserah dia. Sebab aku telah mati oleh Makanya hukum dia kan Taurat. bapak segala dusta. Perhatikan ya. Hai. Waduh, Tuhan ampunilah mereka. Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan yang mana nih? Kau Oke. berdoa kepada Tuhan yang Perhatikan mana ya. nih? Jadi Ya, itu, kata itu. mati di sini tidak dipahami. Contoh gini, di dalam kekristenan ada yang namanya istilah itu mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus itu tidak diartikan fisik. Tapi mati dalam Kristus itu artinya kita mematikan segala keakuan kita demi Kristus. Ini bagus Gitu. dalil-dalilnya. Ya. Jadi itu Nah, itu mati pemahamannya. oleh Kristus atau Jadi, oleh hukum contoh, Torah di sebentar, situ matinya? Iya, dengarkan ya. Jadi Paulus, dengarkan, kalau kalian memahami siapa Paulus. Paulus itu sebelum dia menjadi murid Kristus, hidupnya enak. Dia orang cerdas dari sekolah terbaik, memiliki otoritas Iya, sebagai dia seorang mau mengikuti Dengar Paulus. dulu. Dia juga. Dengar dulu ya. Eh, Tetapi dia dia juga. dengarkan dulu. Dia tinggalkan itu semua, segala itu, dan dia mengikuti mengabdi kepada Yesus. untuk mengikuti Yesus. Itu artinya. Jadi Iya, bukan makanya dia ngaku bapak juga. kurang ajar juga kau cuma. Lah itu jelas fakta, juga. Erben. Bukan Kurang ajar begitu. ilmu kiper. Kau bela Kurang kamu, ajar, tapi kau. kau laksana mau menegakkan benang Iya. basah percuma. 2 Korintus 2 nomor 10, Paulus juga bisa mengampuni dosa manusia. Aduh, Paham? Tuhan kasihan aku Di lihat dalam ini. Lukas Lihat 5 ya. nomor 24, Yesus berkuasa Perhatikan mengampuni ya, dosa. perhatikan ya. Paulus sang bapak juga ngaku di dalam 2 Korintus 2 nomor 10 Oke. juga mampu mengampuni dosa. Dengar, Hai, cebok perhatikan ya. sana. Perhatikan ya. Jadi gini. Perhatikan ya. Paulus itu memang sudah memberikan seluruh hidupnya untuk memberitakan keagungan kebesaran Yesus. Dia Iya, sudahlah, menanggalkan Paulus itu segala bapakmu, keakuannya sudahlah. sebagai seorang ahli Taurat demi memberitakan mantap. Injil Kristus. Maka dikatakan oleh Paulus ini ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang Aku dan kuhidupi Bapak sekarang adalah satu, dalam Paulus juga daging satu dengan adalah Bapak. hidup. Asik. Memang kami satu dengan Yesus juga. Yesus ada dalam diri kami. Wes, mantap. Makanya Berarti jadi oke, aku dengarkan dan ya. Bapak adalah satu gugur ya. Kau dengar dulu ya. Kau diam dulu dong. Kau diam dulu ya. Saya jelaskan supaya kamu Kamu enggak menjelaskan, kamu mengaburkan. dengarkan ya. Oke? Memang semua penjelasan saya itu pasti mengaburkan buatmu karena kamu Enggak. sudah Ini tersesat. data nyata kamu Enggak. gaburkan. Enggak Nah, begitu sekarang saya tanya, caranya. 2 Korintus 2 nomor 10, Paulus mengaku mengampuni dosa juga. Pasti kau kaburkan lagi tuh. Iya, dosa apa dulu yang diampuni di situ? Nah, itu Kau pahami dulu. Kau kaburkan lagi. Saya juga ya. mengampuni Memang dosa kamu kok. Saya mengampuni kamu dosa tidak juga. Ya berarti Wah, Yesus sesat gagal lah, Pak. dong. Loh, tetapi mengampuni dosa. Makanya Yesus katakan, ampuni dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa bersalah kepada kami. Ngapain Kalau di lah dalam polisi Markus kalau gitu? 14 Makanya ayat jadi 20, aku heran lihat Yesus kalian. Makanya diceritakan oke ditinggalkan ya. semua muridnya. Jadi Paulus juga ngaku di dalam 2 Timotius 4 nomor 16. bentar, saya satu dulu. Satu-satu ya. Sudah lah, Yesus itu memang bapakmu. Makanya Yesus Paulus itu bapakmu. Makanya Yesus mengatakan iblis lah yang ingin menjadi Iya. bapakmu. Itu Sebentar ya. intinya. Sebentar. Paulus tulis.
Sebentar. Bagi saya, Paulus itu lebih layak saya panggil Bapak daripada Baginda. Dalam segala siapa dan juga karakter. Baginda yang mana yang Jauh panggil lebih. Bapak? Baginda Muhammad. Baginda Muhammad kan manusia. Iya, bagus lah. Beda dia. Lucu banget. Mau Rasulullah Muhammad SAW dituhankan kayak Paulus. Saya lihat kalian ini. Ada dalilnya tuh, Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian. Itu ada dalilnya. Iya, memang dia bukan bapak di antara kalian. Dia orang berdosa kok. Iya, berarti bukan beliau yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 8:44, tapi Paulus. Dengarkan ya. Oke, jadi ini apa sih Trinity ini nih? Jadi bagi kami, Bang Erben jangan bawa bikin vokal lah. Dengarkan ya, saya sebagai seorang Kristen, memang apa sih? Sebentar. Jadi mati terhadap hukum Taurat, hidup bagi Kristus, artinya Paulus benar-benar dia meninggalkan segala kebanggaan dunia demi hidup untuk mengabdi kepada Kristus. Itu yang dimaksudkan. Jadi Paulus ini benar-benar memang menjelaskan, mengabdi ke Yesus kepada Yesus itu justru menjalankan hukum Taurat. Loh, itu. Sekarang saya tanya samamu, hukum Taurat mana yang dilanggar oleh Paulus? Tapi kalau Baginda Muhammad, semuanya dilanggar oleh Paulus. Yang mana? Malah dikatakan bahwa coba sebutkan bahwa hukum Taurat itu adalah sangat maut. Oke, coba. Mana hukum Taurat yang dilanggar oleh Paulus? Semuanya. Yang mana? Hukum Taurat. Oke, sebutkan. Dalam hukum Taurat itu dibantah oleh Paulus. Apapun itu. Jangan dusta. Mulai dari semua hukum sampai ke semua hukum-hukum terkecil. Oke. Mana bukti? Oke, bukti. Mau bukti. Di dalam hukum Taurat, Bani Israel menyembah yang mereka sebut dengan sebutan Hasem. Nah, Paulus mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Oke, sekarang saya tanya sebentar. Mana datanya Paulus mengajar kita untuk menyembah kepada Yesus bukan kepada Allah? Mana datanya? Dengan nyata dikatakan bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Allah, telah dijadikan menjadi Tuhan. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Halo? Oke, cuma ya. Saya jelaskan samamu ya. Kekristenan membedakan arti Allah dengan Tuhan. Saya sudah menjelaskan kepada kamu. Barangkali kamu arti Allah. Kau diam dulu dong, diam dulu. Saya jelaskan. Jadi gini, nanti kamu mengaburkan. Bentar. Bilang aja, saya kaburkan. Bentar. Begitu. Hei, dengarkan ya Juma ya. Saya sudah pernah jelaskan samamu beda Tuhan dengan Allah. Kamu pernah ngaburkan. Jadi gini, kamu nanti pergi ke apotik, kau beli dulu vitamin otak supaya otakmu itu bisa berfungsi ya. Ya, mungkin otakmu tidak ada memori. Kamu kaburkan, kau katakan, kau jelaskan. Harus kau bedakan itu, Saudara Erben. Bedakan menjelaskan dengan mengaburkan. Loh, mana itu beda. Lihat ini ya. Itu dua hal yang berbeda itu. Oke, perhatikan ya. Ini barusan tadi kamu baca, kamu sudah lupa. Makanya saya katakan memori otakmu itu sepertinya nggak ada lagi. Lihat, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Allah di situ apa? Bahasa aslinya apa di situ, Erben? Theos ya. Nah, Theos itu artinya apa, Erben? Theos itu digunakan kepada sesuatu yang ilahi. Oke. Nah, apa itu namanya? Oke, dengarkan. Kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Diam dulu. Enggak bisa, makanya aku bilang kau itu. Saya selesaikan dulu. Baru yang perlu Kenapa larinya ke Allah? Dulu. Hanya ada satu Tuhan. Ini perhatikan itu ya. yang benar, Erben. Kau kurang Theos, ajar. Tuhan. Kau kurang ajar. Kalau kau kamu yang kurang ajar. Gini, cuma saya tantang kamu dialog. Kau tantang saya terus ilmu cuma kayak begini. Saya tantang kamu berdua kembali moderator yang netral. Kamu bebas bertanya setajam saja. Kristen yang lain ini penjualan obat aja dari tadi. Takut kau kan? Takut memang kamu. Lihat, saya jelaskan dulu. Memang kamu selalu takutnya kalau enggak ada. Dengarkan ya, perhatikan ya. Saya jelaskan ya. Satu Allah saja. Satu Theos. Perhatikan ya, satu Theos, satu Kurios.
Jadi Ya. kenapa? Memang makanya saya bilang Berarti satu Tuhan? saja, yaitu Yesus Kristus. Bukan Tuhan di situ dia. Ini. Bukan Tuhan. Kan Iya, tadi iya. katanya kurios. Iya. Ya, Kurios kurios itu kan. apa? Oke, sekarang saya kasih data samamu etimologi Kau kata mengaburkan. Tuhan. Ini. Etimologi kata Bedakan Tuhan. antara God dengan Lord. Bukan Lord. Belajar itu dulu. Etimologi kata Tuhan. Hmm. Ini supaya jadi gini, Bro Juma. Kata kutang. Tuhan. Aduh, salah ketik. Tuhan kutang jauh. Oke, ini ya. Lu ngapain nyari kutang? Ini. Jadi Juma kalau nggak belajar data, ini lihat ini. Siapa yang pertama kali menggunakan kata Tuhan itu ensiklopedia gereja. Aduh. Dari kata Tuhan. KBBI itu sejarahnya baru 1983. Kemudian terus yang terbaru kenapa larinya ke 1988. Allah? Kalau begitu kenapa larinya ke Allah? Kalau kau sudah tahu ada kata Tuhan, ngapa lari ke Allah pula? Jadi gini, menurut saya kamu harus belajar lah, Bro Juma. Jadi jangan sampai mulutmu lebih cerdas dari otakmu, kan lucu, Bro. Ya justru kamu yang mulutmu goyang terus, otakmu nggak berkembang gitu loh. Buktinya ini data aku lihat dong. Lihat tahun berapa nih Juma? Tahun berapa ini? Itu yang ada. Tahun berapa ini? 1976 kan? 1976. Alkitab LAI yang biasa dibaca tadi itu 1974. KBBI itu 1988, tapi pertama itu 1981 itu belum diangkat KBBI. Kemudian 1983. Apa hubungannya? Yang saya bahas tadi itu satu Allah. Bukan satu Tuhan. Oke, jadi satu kamu Allah. Siapa Allah? Kayak begini, siapa Allah itu Bapa di surga. Paulus. Satu Tuhan siapa? Itulah Yesus Kristus. Iya. Ya. Jadi sekarang itu Yesus. Oke, sekarang ayat yang kamu kutip tadi ini ya. Jadi makanya kalau cuma membaca dengan bagus, membaca bukan hanya dengan mulut tapi dengan otak, kamu jadi orang cerdas. Betul. Lihat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, perhatikan. Apa yang Allah lagi? Iya, Allah. Theos membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, Kurios, penguasa, dan Kristus yang diurapi, Mesias. Terus kenapa dianggap dia itu adalah satu di dalam pemahaman tiga Tuhan itu? Kan sudah aku bilang dia hanya tadi. Tuhan. Firman Allah kan di dalam diri Allah juga. Nah, ini salahmu. Bukan. Kau katakan Yesus itu firman, tapi kau anggap juga dia ada Kurios, kan lucu. Firman, dia itu logos atau Kurios sih? Dengarkan, firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Perkataan yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan, Bapa di surga memberikan otoritas kepadanya menjadi Tuhan dan Kristus menjadi Kurios. Tuhan. Bagi kami Tuhan itu sama dengan apa? Sama dengan Kurios. Karena gini, kalian kan mengacu KBBI yang lebih muda. Kenapa? Enggak lari ke sana. Ya, makanya belajar itu yang bagus cuma. Aku kan udah pelajari kau berapa kali dalam hal ini. Masa kau nggak cerdas-cerdas? Ya justru saya yang selalu mengajari kamu, Erben. Antara Kurios dengan logos itu beda, Erben. Ya beda. Siapa yang bilang Kurios dengan logos sama? Ya makanya. Nah sekarang Yesus itu disebut Kurios atau disebut firman? Logos. Dia logos yang menjadi. Dia logos siapa? Manusia. Ini disebut logos. Ini logos jadi manusia. Oke. Yesus yang manusia itu. Yesus tidak pernah disebut logos. Pahami itu. Yesus itu penyampai logos, penerima logos. Yesus disebut dimana Kurios. Yesus penyampai logos? Nah itu dia Yohanes 17 nomor 8. Slayer, coba tunjukkan tadi Bible Hub itu kata di situ firman itu logos atau rema. Coba. Gimana? Yang tadi juga. Yesus itu penyampai firman, penerima firman. Iya, kata firman di situ apa? Itu kata firman di situ rema itu remata. Remata. Terus kalau logos apa? Logos itu gini ya. Dengarkan, saya kasih tahu samamu. Ya. Oke, saya kasih tahu. Logos itu kalau kamu pernah belajar biologi, bios dan logos. Bios itu hidup. Logos itu ilmu, pengetahuan, bisa juga artinya pikiran. Pengetahuan, pikiran, itu di dalam diri Allah. Karena pengetahuan Allah tidak mungkin di luar.
Setelah dia menjadi manusia, dia tidak tahu apa-apa. Dia Itu firman maksudnya. kamu lari-lari kemana-mana. Kayaknya Loh, otakmu, katanya kamu, logos itu pengetahuan Tuhan. kayaknya kamu perlu Yesus ke itu rumah adalah sakit. logos, katamu. Dengarkan Tapi kenapa ya. dia tidak tahu hari kiamat? Katamu nanti karena belum dikasih tahu. Loh, berarti dia bukan logos. Kamu kok Apa lari? sih? Kamu kayaknya cross lihat dari Juma. Kamu sepertinya Loh, kena penyakit saraf. Yesus itu Anda katakan Apa logos ya, kan? Erben? Kayaknya Iya kamu kan? kena penyakit saraf ini. Erben Dengarkan mau kemana ya. ngomongnya. Dengarkan ya. Lucu. Ini Slayer ini enggak netral ini sebagai seorang yang menyimak. Aku Kau lihat dulu. enggak maksudnya Enggak, apa ini ngobrol apa? Bukan, Juma kan lari kemana-mana. Saya kan mengikuti. Enggak, kamu katakan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dari 3 pribadi itu ya kan? Di mana Nah, ada saya? Bentar, ada nggak kalimat saya dengan istilah seperti itu tadi samamu? Lalu apa yang kau maksud dengan Trinitas itu? Trinitas. 3 apa dia? Dengarkan ya. 3 apa? Trinitas. 3 apa? Ya. Bisa saya jelaskan? 3 apa itu? Trinitas itu Allah yang esa, kekal, memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Jadi Yesus ini apa? istilah Trinitas itu menjelaskan bagaimana Allah yang esa hubungannya dengan firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi Trinitas itu dengar dulu. Yang menjadi manusia ini apa? Firman menjadi manusia. Nah, firman itu apa? Bagi Allah firman itu apa? Firman saya sudah jelaskan tadi samamu itu pikiran. Nah, berarti pikirannya Tuhanmu, Tuhanmu melepaskan diri dari Tuhanmu menjadi manusia gitu. Bukan begitu kalimatnya. Nah, lalu bagaimana kalimatnya? Kalimatnya firman Allah yang ada di dalam dirinya diutus Allah menjadi manusia. Berarti Allah mengutus pikirannya kan? Kau diam dulu dong. Nah, ya harus saya bantah lah. Bukan begitu cara. Jadi gimana? Kamu kan mengutus, apanya yang diutus? Sebentar, usiamu udah berapa sih? Kok kayak anak-anak? Apanya yang diutus? Katamu firman. Yang diutus berarti firman itu pikiran. Berarti yang diutus pikirannya. Pikirannya menjadi berarti Bapak manusia. Sudah tidak punya pikiran. Allah firman-Nya Maha Kuasa. Oke, jelas ya. Jadi sekarang oke, saya pikir tapi Bang Zuma itu berdalil loh di Filipi itu kan itu yang disebut dengan perikerosis ya kalau nggak salah ya. Mengosongkan diri. Dan jadi benar Bang Erben sesuai dengan dalil sebentar. Mengosongkan diri itu nggak tahu apa yang Jadi gini tidak ya. Ada pikirannya Tuhannya sudah menjadi manusia. Jadi begitu gini. Pikirannya sudah menjadi manusia tidak tahu kiamat. Jadi gini, Allah kami itu dia memiliki firman yang kekal, firman-Nya menjadi manusia tanpa dia kehilangan atau kekurangan firman. Karena Allah kami kan Maha Kuasa. Boleh nggak itu? Aduh, bantah nggak itu? Erben. Iya, itu aku data. boleh bantah nggak pakai datanya Bang Erben? Boleh nggak? Kalau berarti bukan firman yang menjadi manusia. Ya, kan sudah jelas ditulis. Jelas kok di ayat itu kan jelas. Iya, memang dituliskan di kitabmu, tapi bukan firman yang menjadi manusia. Jadi apa yang menjadi manusia? Ya, ciptaannya yang menjadi manusia, bukan pikirannya. Nah, sekarang kalau kamu aja dulu sebagai manusia, kamu berpikir tentang nasi. Apakah pikiranmu berubah menjadi nasi? Sekarang saya tanya samamu. Kalimat-kalimatmu dari tadi kepada saya itu dari pikiranmu atau dari pantatmu? Dari pikiranku tetap ada pada diriku. Ya udah, Allah juga begitu. Ketika Allah mengutus firman-Nya jadi manusia. Apakah perkataanku yang kau dengarkan di laptopmu itu, di HP-mu itu adalah aku? Itu jelas adalah suaramu dan dengar dulu. Berarti Yesus bukan Bapa. Dengarkan ya. Emang ada ku bilang Yesus Bapa? Ada ku bilang. Kamu katakan bahwa firman yang melekat pada diri Bapa ada 3 unsur, ya kan? Roh, kemudian jiwa, lalu kemudian jasadnya, kan itu yang kau maksud tadi? Enggak ada kayak gitu makanya. Lalu apa yang 3 itu apa? Roh, firman, terus kau tanya tapi kau nggak kasih orang ngejawab. Roh, makanya aku firman. bilang, pikiranmu bisa menjadi kata-kata ku dengar di telingaku. Tetapi ketika pikiranku bisa kau diam dulu.
Sekarang pikiranku bisa nggak? Nggak, kamu nggak bisa dikasih uang untuk jualan obat. Sekarang pikiranku bisa nggak keluar dari diriku? Pikiranmu kamu keluarkan menjadi kata-kata yang kudengar. Ya. Tetapi Nah, Yesus itu kata-kata. Yesus itu kata-kata atau manusia? Kau goblok kau ah. Sekarang saya tanya, Yesus itu kata-kata atau manusia? Saya kasih gambaran, saya kasih contoh. Kan Tuhan itu punya firman, punya kata-kata, punya ide. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia menjadi kata-kata atau menjadi manusia? Gurunda kayak gini gimana sih? Gurunda. Sekarang saya tanya samamu, firman yang ada pada diri Allah itu apa? Saya sudah jelaskan tadi firman yang ada pada diri Allah itu apa? Ini mau dijelaskan atau mau kau ngomong aja terus? Jawab aja, saya nggak butuh kau jelaskan. Firman yang ada pada diri Allah itu apa? Oke, kawan-kawan muslim, kayak ginilah tipe gurunda. Bagi saya, gurunda kayak gini. Firman yang ada pada diri Tuhan itu apa? Maaf ya, kalau kamu perkataan kayak gini, penglihatan berarti penciuman kah atau apa? Dengarkan ya. Bagi saya, kamu sebagai seorang gurunda sangat curhat. Makanya orang yang mendengarkan firman yang ada pada diri Allah itu menurutmu adalah pikiran, ide, kehendak. Kasih tahu Lele supaya semakin cerdas jelek. Kasih tahu sekali. Ya, Trinity, firman yang ada pada diri Tuhan itu apa, Trinity? Oke, saya udah jelaskan tadi. Kondom bocor. Waduh. Kasihan sekali. Trinity, ayo Trinity. Samsudin ini. Trinity, coba kau ngomong. Kamu firman yang ada udah pada diri Allah itu apa? Malu kamu. Jadi begini le kualitas si gurunda ini. Iya. Nah, Trinity, saya tanya samamu Trinity. Firman yang ada pada diri Bapa itu apa? Berupa apa? Oke. Saya pikir gini. Kamu jangan tutup mulutmu pakai kondom bocor, jadi kedengaran suaramu di sini. Kalau nggak ada ilmu diam. Lanjut. Kondom itu kesukaan orang yang tukang kawin. Itu kondom itu buatan orang kafir. Iya, buatan orang kafir digunakan oleh orang tukang kawin. Kalian memang nggak pernah kasihan kali. Kondom itu untuk kalian yang tidak suka poligami tapi mau menikmati wanita lain. Oke. Semua perbuatan yang melenceng dari pernikahan monogami udah itu ajaran sesat Tuhanmu, yang ingat tidak Tuhanmu itu mencerminkan ajaran silsilahnya Yesus. dari mana? Sudah jangan bahas kayak gitu, nggak bagus. Silsilahnya iya. Kalau bocor ngomong tidak. lagi. Kalau bocor ngomong lagi tapi nggak ada ilmu, ditanya nangis. Firman yang ada pada diri Bapa itu apa? Oke ya, ayo saya pikir udah cukup dulu ya teman-teman. Trinity, coba ngomong Trinity. Firman yang ada pada diri Bapa itu apa? Sorry, saya tidak mau meladeni sekelas-kelas Anda. Sorry. Oke, jadi saya pikir apa? Kasihan. Karena udah mulai mute. Kualitas gurunda ini. Oke, sebentar. Sebentar. Kualitasnya Oke, saya kasih pesan sama Juma. Jadi katanya sebentar. Katanya firman itu ide, gagasan, kehendak Tuhan menjadi manusia. Itu salah itu. Yang benar adalah Tuhan berkehendak menjadikan diam kau kondom bocor, diam. Tuhan berkehendak menjadikan Maria melahirkan anak manusia. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Menurut saya Juma ini sangat-sangat tidak cerdas. Jadi yang benar itu Erben, Tuhan berkehendak Maria hamil dan melahirkan manusia. Itu yang benar. Bukan kehendak Tuhan menjelma menjadi manusia. Di mana tertulis seperti itu? Itu kan kitab, ada. Di mana? Baca Lukas 2. Baca Lukas 2 nomor 18 sampai nomor 36. Ayo. Ya. Gabriel datang menyampaikan kehendak Tuhan kepada ibunya Yesus. Aduh, kasihan kalian ini. Ayo. Gabriel datang ke Maria itu bulan ke-6. Memberitakan apa? Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dia mau agar Maria hamil. Itu kehendak Tuhannya. Jadi Tuhan berkehendak menciptakan manusia melalui perantaraan perawan bernama Maria. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa?
kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti Yesus itu adalah manusia ciptaan berasal dari kehendak, dari ide, dari gagasan Allah. Itu yang benar. Jangan kau bilang kehendaknya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu filsafat Yunani itu. Belajar lagi. Oke, kawan. Saya pikir Juma bukan orang yang bisa diajak dialog, tetapi hanya enggak. Bisa untuk kamu jualan obat, seakan-akan tidak ada yang paham Bibelmu di sini. Artinya saya menjual obat itu sama kamu karena kamu sakit. Enggak. Iya, Kau jadi jualan obat sementara kami di sini adalah dokter semua. Kamu salah. Masa ada pasien jual obat ke dokter? Yang gila aja. Mana ada dokter pasien itu dikasih obat, bukan jadi malah jualan obat ke dokter. Saya produksi obat supaya kalian menjadi dokter yang baik. Apa obatmu? Supaya obat yang disampaikan tadi itu kalian kasih kepada umat-umat Islam, supaya kalian kasih kepada umat-umat Islam, sehingga umat-umat Islam yang lain menjadi sehat. Oke. Terima kasih itu hari ini saya menjual obat karena saya tahu dokter kalian dan umat-umat kalian adalah orang sakit. Semoga melalui obat yang saya jual ini kalian menjadi orang yang sehat. Terima kasih ya. Agar Maria melahirkan manusia bernama Yesus. Oke, saya tunggu Juma Hatuha. Jadi bukan kehendak Bapa yang menjelma menjadi manusia, bukan firman Bapa yang menjelma menjadi manusia, tetapi Bapa berkehendak Maria melahirkan seorang anak bernama Yesus dan dia adalah ciptaan. Saya tunggu Juma dialog Hatuha. Kalau ilmumu sudah bertambah, moderator yang netral. Ilmumu sudah ada, tapi kalau masih kelas kayak begini, ya Tuhan, Kalau kelasmu cuma kayak begini, itu apa? Ya. Belum Bang Erben, belum Bang Erben, belum Bang. Ada tadi pernyataan Abang yang itu yang kontradiksi sebenarnya. Abang bilang firman itu kekal, kata Abang. Ya, kan di dalam Yohanes 1:14 itu kan firman itu menjadi manusia kan. Iya. Nah, yang mati di tiang salib kan manusia kan si firman itu. Berarti ya firmannya nggak kekal. Bukan. Kan jadi, udah aku jawab samamu. Enggak, sekarang si firman kan menjadi manusia, bukan? Enggak, saya sudah jawab. Belum. Sudah jawab firman kemarin. Firman itu mati di tiang salib karena firman telah menjadi manusia. Jadi yang mati di tiang salib adalah si firman. Quran itu ketika dicetak berarti firman dicetak gitu ya. Oh bukan, ya, beda itu konsepnya. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada istilah firman menjadi Al-Quran. Tidak ada begitu. Ini kan firman, coba di 1 Jadi Quran itu apa itu? Quran itu dari mana itu? Tulisan itu dari mana? Ditulis sama manusia. Oke, isinya itu dari mana? Dari Allah. Ya udah. Jadi ketika Allahmu bentar. Dengar dulu. Ketika Allahmu menurunkan firman kepada Jibril, apakah Allahmu kehilangan firman? Kau jawab dulu. Beda. Enggak. Kau jawab aja. Enggak. Kau jawab. Sekarang kau jawab. Beda. Enggak sama apakah sekali ketika Allahmu menurunkan firman kepada Jibril kepada Muhammad, kemudian Allahmu kehilangan firman? Kehilangan firman enggak? Jangan tantrum biasa. Enggak. Kita balik dulu. Kita balik dulu ke kamu. Saya akan kenapa? Udah dari tadi aku katakan Erben, Tuhanmu kehendaknya menjelma menjadi manusia. Enggak ada aku katakan kehendak menjadi manusia. Enggak ada. Jadi yang menjadi firman yang menjadi manusia itu apa? Kehendak. Kehendak Tuhanmu yang berubah berinkarnasi menjadi manusia. Kan itu yang kau katakan tadi. Maju kena mundur kena ini Kristen ini beneran. Ketika dikatakan di 1 Yohanes 14 firman menjadi manusia. Lalu ditanya, Yesus firman bukan? Iya, firman Tuhan. Lalu dia mati bukan itu firman. Bukan firman yang mati. Kalian tuh maju kena mundur kena. Giliran ditanya lagi. Ya. Yesus mengosongkan Terima kasih diri bukan? Kawan-kawan, iya, berarti Bapak udah bingung dong, enggak ada pikirannya karena mengosongkan diri. Semoga ada lagi tuh, Yesus membatasi dirinya, mengatakan dirinya tidak setara dengan Allah. Yesus setara tidak dengan Allah. Iya, setara dengan Allah. Kalian itu pelan. Terima kasih ya. Untung kami nggak kayak kalian, alhamdulillah. Semoga obat yang saya jual di room ini membuat kalian sehat obat itu. dari penyakit sakit jiwa. Dan kalau kalian jadi dokter, supaya kalian belum ada pasien yang berhasil jual obat ke dokter, belum ada.
Gak ada ceritanya itu. Iya. Oke ya, terima kasih ya. Ya, Pasien terima kasih, tapi pewaris kerajaan surga, dokter pewaris neraka. Wariskan kalian itu dosa. Kalian itu mewarisi dosa. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Siapa dia? Warisan surga katanya. Kalian warisan ya, dosa. yang tadi Trinitas mana tadi itu? Trinity. Udah kabur dia, kabur Bang. Duluan. Itu cuman keluar belakang. Jadi backing ya vokal. Sudahlah, ditutup aja, Dek. Dek Rifa atau Dinda. Ya udah, saya tutup. Jadi teman-teman, itulah Bang Erben mulai dari sore katanya sampai dia betah sekali di Muslim ya. Tapi begini, kita punya karakter umat Islam ini. Bang Rumah saya tidak akan membiarkan penyesatan. Nah, penyesatan ini di mana dikatakan ketika anak dikatakan bapak, bapak dikatakan anak. Ketika mengosongkan dikatakan mengisi, mengisi dikatakan mengosongkan. Ketika menjadi manusia itu firman, tetapi dikatakan apakah firman yang mati yang manusia itu adalah firman? Tidak. Itu bagi kita kan kita menggunakan akal sehat. Jadi kita menolak untuk disesatkan. Dengan cara apa? Ya kita bantah penyesatan itu. Itu adalah hak kita sebagai umat Islam. Nah, jadi di sini kita ketika mendiskusikan, tentu kita mendiskusikan apa yang tertulis, walaupun pada akhirnya mereka mau salto-salto menjelaskannya, itu hak mereka meyakini hal itu. Tapi kita umat Islam tentu akan membantah hal itu karena kita tidak sudi dengan penyesatan. Bagi kita segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ayat dipelintir itu adalah penyesatan. Nah, jadi kita tutup dulu kali ini diskusi yang aneh menurut saya karena Bang Erben gimana ya? Ya seperti itu juga, tidak upgrade ya, ilmunya tidak upgrade. Kemudian ditambah dengan backing vokalnya yang cuma masuk sebentar, ternyata tidak bisa diskusi. Kita akhiri pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan rendang saya. Terima kasih. Lanjut. Rendang.